Ini contoh sesat res, kowe aja melok niru. Saking ra taune sinau kiai-kiai sing pidato. Orang Islam harus kaya, kalau nggak kaya nggak dihormati, itu kan ngawur betul. Mana ada target Islam orang supaya dihormati? Mana ada kiai itu harus dihormati? Nak kiai waras kepengine diridani pangeran, kepengin kok di itu sesat ya fatwa. Mana ada target Islam supaya orang itu dihormati? Terus bilang harus kaya. Memangnya Faris ra kepen kaya, itu kan ijabu malam yajib. Kabeh wong kepen sugih diwajibno memangnya diwajibno lah nek ora bakat juga apa opo. Taklesno kayu kok. Iya, ngawur yo. Tapi berhubung sing ngrungokno ku yo ora pinter, sing ngomong yo ora pinter ngono ku yo ora piye-piye. Ya mau ya tetep disangoni, dihormati, tolak al-badru alaina, terus dicucup jare warasatul apa? Iya, kacau kabeh. Ya ana wong ilmune ra sithik, mulange akeh malah bahaya meneh. Pemene wis ilmune sithik pidato terus malah ngawur, mun jelas ngawur niku pun. Mboten bahaya tok ngawur. Itu yang ditakutkan Nabi kan nanti akhir zaman banyak ru'asa juhalan. Pemimpin tapi goblok, takoki ngomong fa'aftau bi ghairi ilmin fadallu wa adallu. Wis padahal Nabi urung pirsa, urung menangi fadallu wa wis adallu untuk duwe, malah Nabi ngamuk nah malah. Nabi mau bayangno fatwa menyesatkan tapi duka, bayangno wis menyesatkan untuk sangu. Dicucup, cek ditolak al-badru aliyana. Waduh malah dukane kaya apa. Nabi ku nek ana wong goblok fatwa, dalu wis duka. Iki wa adalu jek entuk sangu, jek dihormati. Ijek mengesankan dirinya warasatul anbiya. Coba Nabi ora dari sekian kitab sing dikaji Mbah Sahal juga beberapa kiai kula waos nggih. Mengke kula waca urut niki Mu'dhamul Ashab. Aktsaru ashabil imam at-tabi'ina lahu fi madhabi. Wa fi hadza tarsyikhun ila anna rafi'iyya awwalu man ibtakara tarjih wahidin al khilafat al mutaaddidah. Jadi sebetulnya Rafi'i sama Nawawi itu dari segi periode itu keren Imam Rafi'i. Ya seorang lagi dari segi periode itu keren Imam Rafi'i karena Nawawi yang ikut Rafi'i bukan dibalik Rafi'i yang ikut Nawawi. Ila anna Rafi'a iku awaluman kawitane wong ibtakaro kang isu-isuan sapa man. Cara sakniki pionir. Isu-isuan sapa man tarjih wahidin ing mentarjih salah siji minal khilafat sing pira-pira khilaf al mutaaddidati kang beda-beda. Terus mriki diterangkan wa tabi'alan anut hu ing ar-rafi'iyah, anut dalam tradisi tarjih sapa an-Nawawi Imam Nawawi alaihi ing atase tarjih. Niku res-res pesene Gus Rosin ana sing kon maca sing pinter ben kira isin, anak murid goblok mesti gurune sing tak anggap luwih goblok. Salah metode berarti napa? Salah metode. Ya maca cah telu nak pinter ya tak anggap sebab warai nak goblok asli. Ma ziyadati tamyizil aqwali sertane nambahi bedakno pira-pira kaul wa khairiha lan liyane aqwal. Ya jelas ya, justru Rafi'i yang pertama punya tradisi mentarjih khilafat al-mutaaddidah, terus wa tabi'ahu an-Nawawi. Nah di Jawa karena sering idah talafan Nawawi wa Rafi'i kudiman Nawawi, terus di Jawa lebih banyak orang bernama Nawawi. Itu seakan-akan Nawawi itu lebih dulu ketimbang Rafi'i. Indah itu keliru itu. Imam Nawawi itu di banyak hal itu justru ngikuti Imam siapa? Rafi'i. Jelas dia wa tabi'ahu an-Nawawi wa tabi'ahu an-Nawawi ali ma'aziyadati tamyizil aqwal wa ghairiha. Wala alaman lan menawa te wong benahuma kang antarane Rafi'i lan Nawawi fit tarjih ing dalam tarjih iku kadalika kaya mengkono-mengkono Nawawi mesti kadalika ma'aziyadati tamyizil aqwal wa ghairiha. Wa hum taiman sing benahuma iku salah satu nono telu. Wa hum taiman sing benahuma iku salah satu nono telu. Lah niki mulai sanad fa innan Nawawiyya iku akhadha anil Kamal Sallar wa huwa anil Imam Muhammad Sahibi Syamil As-Saghir wa huwa anis Syekh Abdul Ghaffar Al-Qaswaini Sahibil Khawi As-Saghir. Jadi ada karangan As-Syamil As-Saghir, ada karangan Al-Khawi As-Saghir. Itu pengarangnya beda. Terus wa huwa anil Imam Ar-Rafi'i. Jadi jelas ya Nawawi itu junior ya. Nawawi dari segi periode itu junior. Nawawi ngaji sama Kamal Sallar, terus ngaji sama Imam Muhammad Sahibi Syamil.
ngaji sama Abdul Ghaffar Al-Quswaini, baru wa anil Imam Ar-Rafi'i. Wa an Muhammad bin Yahya, wa an Muhammad Al-Ghazali. Wa Al-Ghazali wa an Imamil Haramain. Wa Imam Haramain wa an walidihi Muhammad Al-Juwaini. Terus Imam Juwaini yang mbah gurunya Imam Ghazali ya, karena Imam Ghazali ngaji Imam Haramain ngaji sama Muhammad Al-Juwaini, berarti Imam Ghazali itu cucu muridnya Imam Juwaini. Kayak saya dengan Mbah Zubair itu cucu murid, karena saya ngajinya sama Mbah Mun. Kayak jenengan itu sudah cucu murid sama Mbah Zubair karena harus lewat Mbah Sahal. Wa huwa an Abi Bakar Al-Qaffal Al-Maruzi. Ya, jadi tradisi di pondok yang kadang ngomong sakarepe dhewe karena enggak tahqiq. Oh, iku terima pendapatnya Qaffal, iku keliru. Imam Qaffal itu senior. Imam Qaffal itu apa? Senior, gurunya Muhammad Al-Juwaini. Tapi biasanya anak-anak itu kalau khilaful Qaffal itu enggak dianggap, ngirane Qaffal itu tanggamu, itu keliru, sesat itu. Qaffal itu keren, apa Qaffal itu keren karena gurunya Muhammad Al-Juwaini. Tapi biasanya di pondok-pondok itu diabaikan, terima pendapatnya Qaffal, itu keliru itu. Wa an walidi Muhammad Al-Juwaini wa an Abi Bakar Al-Qaffal Al-Maruzi. Wa an Abi Zaidin Al-Maruzi. Wa an Ibni Suraijin. Ibnu Suraid terkenal tuh. Wa an Abi Sa'id Al-Anmati. Wa anil Muzani. Terus wa anil Imam Syafi'i rahimahu wa ajmain. Ya, setelah Imam Syafi'i tentu kita tahu Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Zuhri, terus Abdullah bin Umar, kadang Nafi' Abdullah bin Umar, dan banyak si tokohnya sahabat, terus an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya setelah siapa? Imam Syafi'i kan gampang, Syafi'i, Imam Malik yang paling terkenal, terus Imam Zuhri. Imam Malik itu istinad paling sering beliau pakai itu Imam Zuhri. Imam Zuhri itu menangi Nafi', menangi beberapa tabi'in, terus periode apa? Sahabat, terus anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kok clear ya. Terus itu kan tadi dari Imam siapa? Nawawi sampai Rasulullah. Sekarang yang sanadnya Mbah Sahal misalnya, Mbah Sahal, Mbah Zubair, Kiai Fakih Mas Kumambang, Kiai Mahfud Termas, terus Sohibul I'anah. Napa? Sohibul I'anah. Ya saya ulang lagi ya, misalnya Mbah Zubair, Mbah Sahal ya, Mbah Sahal, Mbah Zubair, Kiai Fakih Mas Kumambang, terus dari Syekh Mahfud At-Turmusi, terus langsung dari Sohibul I'anah. Nah ini sanad yang ditulis Syekh Mahfud di kitab beliau Hasyiatut Turmusi. Ada yang baca At-Tarmasi. Gitu rumah nama ini mungkin. Dawe Syekh Mahfud At-Turmusi. Tadi kan kita hanya mendapatkan dari Qalyubi itu minan Nawawi ila Syafi'i, apa minan Nawawi ila Syafi'i. Kan kita belum punya sanad yang minna ilan Nawawi, apa minna ilan Nawawi. Dawe Abu Bakar As-Sato dari Sayyid Abu Bakar As-Sato. Qad akhadtul fiqha bi taufiqillahi ta'ala an syekhina maladina almarhum bi karamillatil ata Maulana Sayyid Abi Bakar bin Muhammad Sato. Ini yang punya kitab I'anatut Thalibi. An Syekhi Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan. Ya, jadi yang benar itu bukan Zaini Dahlan, Ahmad bin Zaini Dahlan, tapi adarnya ke Jawa Sayyid Abu Bakar Sato muridnya Zaini Dahlan itu sebetulnya salah kaprah. Yang benar itu muridnya Ahmad bin Zaini Dahlan. Jadi namanya itu Ahmad, tapi terkenalnya memang langsung Syekh Zaini Dahlan. Pak istilah di kajian kan sering salah, Abdullah Salam. Mestinya Abdullah Zain, Abdullah Salam itu yang Abdullah Sepuh, no? Tapi wong ini Abdullah Salam, Abdullah itu Abdullah Sepuh. Yang kemarin itu Abdullah no? Zain. Ya sama seperti istilah Mbah Mutamakin. Mbah Mutamakin itu tidak nama, asmane itu Ahmad. Asmane itu Ahmad, terus tamakkana fi maqami, orang menyebut apa? Mutamakin. Terus akhirnya terkenalnya apa? Mutamakin. Ya Bapak Haris, wong darani guru, sini wong nganggur terus mulang ngono. Mung ora nganggur ya ora gelem. Sejal Pak Haris kalau ngangkat jadi deputi gubernur BI langsung ora mulang. Atau pegawai bank BCA langsung mulang apa? Jadi mulang itu kadang dalil nganggur, orang kok dalil istiqomah. Nyatanya nanti kayak pekerjaan ya langsung. Atau jajal jadi pengurus NU pusat dan langsung orang mulang. Jadi mulang ya ibadah, mereka orang nganggur, rasa di nemen-nemen.
Dia jelas ya, dados yang benar itu asmane itu Ahmad yang gurunya Abi Bakar Satono bin Zaini Tahlan. Tapi terkenalnya Sayyid Zaini Tahlan. Anisya Utsman bin Hasan At-Timyati, Anisya Muhammad Ali As-Sanwani, An Isa Al-Barawi, An Muhammad Al-Zafri, An Salim bin Abdillah Al-Basri. Niki pun terkenal ya, An Walidi Abdillah bin Salim Al-Basri, An Ali Shibromilisi. Biasanya kiai kajian macam apa? Shibromilisi atau mulasi? Apa malisi? Wa an Mansur At-Tuhi an Syekh Sultan Ahmad bin Salamah an Ali Az-Zayyati an Syekh Umairah. Niki pun Umairah sini. Wa Syarih Ibnu Hajar Al-Haytami wa Syamsi Romli wa Syihab Ar-Romli. Jadi yang satu tokoh dulu itu Ibnu Hajar Al-Haytami sama Imam Romli, itu satu tokoh. Makanya di tokoh itu ada khilafnya Ibnu Hajar dan Imam siapa? Romli di tokoh itu. Terus Ibnu Hajar itu semuanya ngaji an Syekhil Islam, yaitu Syekh Abi Zakaria Al-Ansori. Terus Anil Hafid Ibnu Hajar. Jadi Zakaria Al-Ansori itu muridnya Ibnu Hajar Al-Asqalani, muridnya yang Sohibu Fathil Bari, Sohibu Fathil Bari. Jadi an Syekhil Islam Anil Hafid Ibnu Hajar Al-Asqalani, maksudnya itu yang ngarang Fathul Bari. Anil Wali Al-Iraqi, An Wali Tizan Al-Iraqi. Wali Al-Iraqi itu yang mentakhrij hadis dalam Ihya. Jadi takhrij yang dalam Ihya itu kan ditakhrij. Nah, itu yang ngarang Wali Al-Iraqi. Anil Ala bin Attar. Ala bin Attar itu pengarang usul fikih. Nah, itu terus Anil Imam An-Nawawi. Ya Anil Imam An-Nawawi ya terus sama ini Anil Kamal Salar, ada yang baca Salar Al-Irbili An Muhammad bin Muhammad, terus ini sudah sama. Ya jadi sudah sama seperti yang di kitab Qalyubi ini ya, terus sama terus. Ya terus niki sanad itu adalah Abu Nafirroh, bapak kita Firroh. Saya tunjukkan supaya sampean ngerti. Jadi biar gak salah istilah ya tadi beberapa santri itu disebut Imam Qofal itu kok gak keren, ngawur banget. Imam Qofal itu keren, gurunya Imam siapa? Juwaini, jadi sepuh. Ya kayak orang yang nekuni tafsir itu Imam Mujahid itu keren, karena Mujahid itu langsung muridnya Ibnu Abbas. Tapi karena mungkin gak nekuni, dikira yang keren itu kayak Syekh Nawawi, kayak Syekh Imam Suyuti, Jalaluddin Al-Mahalli. Itu keliru. Sebetulnya itu semuanya yang kayak Imam Mahalli, Imam Suyuti itu semuanya mengambil dari Imam siapa? Mujahid. Karena Mujahid ini murid langsung dari Abdullah bin Abbas. Jadi gara-gara keliru itu terus karu-karuan. Ya jadi Rafi'i sama Nawawi itu secara periode itu dulu Imam Rafi'i, dan metode karangannya Imam Nawawi itu justru ngikuti metodenya Imam Rafi'i. Tapi karena kita dididik model kitab Fathul Mu'in yang kalau idah talafan Nawawi war Rafi'i kudiman Nawawi, terus kowe iku model itu menang kalah. Kan sing sering dimenangno iku Nawawi, terus akhirnya kabeh wong jenenge Nawawi. Mereka mau jeneng sing kalah sapa? Rafi'i. Iku wis keangkuhan niku wis rontok salah kaprah. Mun clear ya itu sanad. Saniki kula waca mukadimah, kula waca Arab tok. Kitab niki kitab Mahalli terkenal ya. Ya gemawon dadi Minhajut Thalibin, terus dadi Kanzur Raghibin, tapi terkenal itu napa? Mahalli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ala in'ami wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi. Hadza iku ma perkara daat kang dorong ilahi apa hajatul mutafahimina. Kebutuhane wong-wong sing kepengin paham atau meksa paham. Mutafahim itu wazannya itu tafa'ala, itu takalluf. Jadi kalau dalam bahasa kita, bahasa Kiai Jawa, ya tasajja'a itu kan tidak kendel tapi meksa kendel. Berarti ta'allama itu tidak tahu, memaksa tahu. Terus makna murad itu belajar. Ya seorang sebetulnya ta'allama itu ikut wazan tafa'ala, itu litakalluf, kayak tasajja'a itu maknanya apa? Takallafa as-saja'ata wa laysa fihi saja'atun. Jadi misalnya tasajja'a Zaidun, itu artinya Zaid memaksakan kendel, padahal dia sebetulnya tidak orang kendel. Berarti ta'allama Zaidun ya Pak? Takallafa al-ilma wa laysa fihi ilmun. Sebenarnya dia memaksa tahu tapi sebenarnya tidak tahu. Makanya terus di makna murad wong sing belajar apa wong sing belajar.
Jadi belajar itu maksa tahu. Makanya kalau sak kober itu ya belum belajar kan tidak takallaf ada. Ngaji karek maknani itu Pak Haris nganggur sudah jadi ustaz itu enggak orang yang baik itu wong itu. Dengan tok tapi belum baik itu. Itu kalau cerita Pak Kures Shihab itu. Saya kebetulan nanti itu mau ke Jakarta besok. Saya mau ketemu beliau. Kalau cerita itu. Kalau jadi kiai itu yang benar memang belajar. Kalau nggak belajar jangan jadi kiai. Bisnis apa aja gagal terus jadi kiai itu yang jadi kacau. Banyak kan orang bisnis apa gagal terus ngustad. Makanya ini dites. Dites coba Pak Haris itu kon nawani jadi direktur apalah. Direktur apalah kok lembaga keuangannya Gus Rosin atau apa terus jajal sih mulang tau orang kayaknya pasti ndak jajal kayak dasi kayak sepatu gajinya 10 juta suita itu rata mbak Atalis serap penting nah, baru kayak nganggur nih terus alhamdulillah nih terus ya gak apa-apa kan apa yang nganggur pelariannya mulang kan pelariannya yang dugem malah repot lah fahima juga sama fahima itu kalau orang memaksakan faham jenis tafahaman apa memaksakan faham nah, terus di mana nih belajar jadi sebetulnya makna-makna di Jawa itu sudah makna modifikasi ya makna apa modifikasi jenengmu nganggo Haris nganggo sintas sa Abdullah Haris lah yang aku cinta sama. Oh, kak. Sakul asma. Gak jelas kafe nganggur. Pak Warodi ora santriku, mulane kula Pak Haris iku santriku, lha itu kula roh cilik. Ngerti-ngerti kok dadi guru kondang ning kajen. Nah, yang jelas mergo nganggur, sing jelas utamane iku mergo nganggur. Tapi ya apa nganggur kok pelariane mulang ya. Kayak orang rabi loh. Kenapa rabi? Ku yo sing gelem ora kok pilihan. Milih sing ideal. Geleme sing iku ya wis rabi ora ono sing. Ono wong rabi mergo pilihane ora ono. Rabine kangkang mergo sing gelem pilihane ora iku. Mesti bapak rasa tersinggung bapak lah milih kang yo mergo sing gelem ora kok pilihan. Ya mutafahim dari kata apa? Fahima terus wazan tafa'ala jadi apa? Tafahama berarti takallafa al-fahman apa? Takallafa al-fahman di minhajil fikhi min syarhin sing yakhulu al-fadoh atau yahallu al-fadoh mana yakhulu sing ngudari al-fadoh jadi khalla yakhulu maknanya ngudari atau manggon tapi sebenarnya sing maknanya ngudari yang baca yahallu ya banyak wa yubayyinu muradahu wa yutammimu mufadahu wa yubayyinu lan jelas napa syarah muradahu wa yutammimu mufadahu ala wajhin latifin. Jadi kata Imam Mahalli kitab ini nyarai kitab Minhajut Thalibin dengan syarah sing min syarhin yang mengurai lafadznya menjelaskan muradnya wa yutammimu mufadahu nyempurnakno faedah-faedah sing tersimpan ala wajhin latifin kholin kang sepi anil haswi saking seselan haswi itu kata yang boten penting terus watatwili lan barang sing berlebihan dawa hawen tur ingkang mengku lid dalili maring dalil wa ta'lili lan alasan jadi kitab ini Imam Mahalli maksudnya kitab ini nanti akan menjelaskan dalil-dalilnya hawen lid dalil wa ta'lil ta'lil itu argumentasi hukum wawahu as'alu to wawaha as'alu gesami wawaha ing Allah as'alu nyuwun ingsun wawaha ing Allah as'alu nyuwun ingsun sampean maknani mutada ya angsal sampean maknani maf'ul muqaddam ya angsal biasanya kiai-kiai itu pakai maf'ul muqaddam wa wa ing awa asalu nyuwun ingsun ayan fa ento paring manfaat sapa wa bi lan hadal kitab wa wa ta'awu hasbi iku kecupan ingsun wa nikmalan iku sak bagus-baguse sapa al-wakilu dat sing dipasrai huwa tegese utai Allah. Ya kalau maknane nek wal wakil saya minta anak-anak Mahatali itu yang standar ya. Semua kiai Jawa itu kalau maknane itu ngikuti yang di Jalalain itu. Nikmah itu khobar muqaddam, setelah itu fa'il. Terus al-makhsus bil madhi awid dzam itu dibuang. Jadi misalnya nikmal wakil huwa, misalnya wa bi'sal masir hiya, sesuai konteks
Biasanya Allah kalau nyebut neraka kan ditutup apa? Wa bi'sal masir. Jadi wa bi'salan iku elek banget apa al masiru gon bali hiya utawi jahannam. Jadi ngikuti yang partai kedua yang satar bed keduanya Alfiyah. Wa yuzkarul faksusu ba'du mubtada au khobaris min laisa yabdu abada. Tapi biasanya adanya Kiai Jawa itu tidak ngikuti yang kedua itu, ngikuti yang apa nikma bisa itu khobar muqaddam, setelah itu fa'il. Nanti al-makhsus bil madhi awid dzambi apa dibuang. Berarti misalnya nikmal abdu iku sak bagus-bagusé sapa al abdu kawula huwa tegese uti Ayub utawa di Quran kan sering ada kata apa? Nikmal abdu. Huwa misalnya. Yang maksud bil dzambi misalnya bi'sal masir hiya. Itu hampir semua tradisi Kiai Jawa, tapi sebetulnya itu tidak harus. Masih ada pilihan-pilihan yang lain. Qala al-musannifu rahimahullah. Niki yang menceritakan masih teksnya Imam Nawawi. Bismillahirrahmanirrahim. Aftatihu alhamdulillahirabbil alamin. Ya min siyaghil hamdi. Ya ta alhamdulillahirabbil alamin min siyaghil hamdi. Setengah saking sigat-sigat pujian. Wa tekang aran hamdun iku alwasfu nyifati bil jamili kelawan apik. Idil qasdu krana te tujuan biha kelawan ikilah sigat alhamdulillah iku asana iku ngelem ala wahi ing atase Allah taala bimat munia kelan kandungane jumlah min annahu dilem sanging satemene Allah malikun zat sing miliki di jamil hamdi maring sekabehane pujian minal khalqi sanging makhluk au mustahiqun utawa Allah iku zat sing berhak li ayyahmadu supaya muji sapa ngakeh ing Allah. Dan itu terus dawuhe Imam Mahali kelihatan beliau memang belajar betul. Lal ikhbaru ora kok gawe kabar bidzalika ai biqanil hamdi kulillah. Lal ikhbaru ora kok alhamdulillah mau ngekeki kabar bidzalika kelawan anane alhamdi kulillah. Ya mungkin diwaca kangkang kula terangno. Jadi begini. Rungokno tenan ya. Di semua tradisi balaghah, tidak subjektif semua tradisi balaghah. Itu kalam khobar itu nyaris enggak ada. Karena kepentingannya al-mutakallim atau al-mukhbir itu fakta frek yang dilahirkan dari kalam khobar. Ya saya ulang lagi ya. Di semua tradisi balaghah, kalam khobar murni itu hampir enggak ada. Karena keinginan mutakallim atau al-mukhbir itu adalah fakta frek atau hukmun mufarra'un, hukum yang dilahirkan dari kalam khobar tadi. Jadi misalnya Allah ngasih tahu begini, la yamassuhu illal mutahharun. Ini Quran enggak dipegang kecuali orang suci. Itu kan jelas kalam khobar. Maknane fatatoharu idza lamistum, maka kamu harus bersuci ketika megang. Saya dulu begitu punya alaqah dengan Mbah Sahal itu karena mulai kecil dikasih tahu Mbah saya, Mbah Sahal itu nak ngundang Sahal itu ponak misananku. Karena sepuh Mbah kalau manggil jangkar. Jadi ibunya Mbah Sahal itu Asmani Badiah, itu punya Mbak Yu namanya Sofia, itu ibunya Mbah saya. Terus punya adik namanya Zubaidi yang mbahnya Lek Makin itu. Maksudnya kan tidak informasi. Misalnya kita diberitahu Mbah Sahal, Mbah Maimun itu ibnu Syekhi misalnya. Mbah Maimun itu ibnu Syekhi, putra guru saya. Fa'akrimuhu. Maka kamu, karena tidak mungkin seorang mutakallim itu al-ikhbar, hanya ikhbar itu tidak mungkin. Kemangkel gak misalnya kondo kancamu, Kang aku lesu, terus piye? Pintu banget kan itu. Ya maksudnya aku lesu ya keimangan tau apa kan gitu. Jadi kan nggak mungkin orang misalnya cerita Kang aku lesu terus kancane jawab terus piye. Ya misalnya Pak sing pengurus, aku Joko tua terus jawab terus piye. Maksudnya kan untuk nombam tak bolehmu kan maksudnya kan. Nah itu kan makanya di I'anah, kelebihannya kitab I'anah itu setiap kalam di mu'in itu terus ditambahi. Makanya hadal hukmu mufarra'un min kadza. Terus hada tafri'un min kadza. Jadi nah sama, nggak mungkin orang bilang alhamdulillah kemudian hanya sekedar informasi.
Angger wong ya roh mesti alhamdulillah. Fahmaduhu napa? Fahmaduhu. Maka Allah pujilah karena alhamdulillah. Lah fahmaduhu ini yang dikehendaki musannaf bahwa ketika beliau ngendikan alhamdulillah, tentu yang dikehendaki adalah as-sana bil jamil, ingin muji Allah, bukan sekedar memberi informasi. Misalnya kita bilang, oh Basal itu orang alim alamah, mesti ada terusannya fata'allamu minhu. Napa fata'allamu minhu? Maka kamu harus belajar dari Basal. Enggak mungkin. Basal itu alim alamah terus piye? Jadi Pak Haris ra iso mulang nganti kene ra iso. Guru-guru nganggur mboten saged. Mboten. Mungkin saiki iso niru kula tapi asli ra iso mboten. Nah, wis nggo mulang adalis cukup res ilmu niki cukup. Wis susuk napa? Mun cekap nggih. Lho kok do meneh wae ngenyek wong iki. Mun cekap dulu Pak Haris. Lho, meneh kae Haris. Ya jadi makanya Ma'at Ali itu juga harus ngaji balaghah. Jadi sama misalnya Allah cerita, orang tahu kan fungsi ASI, susunya ibu itu kan penting sekali. Tidak dari Denko, tidak dari beberapa merek. Kalau pilihannya bandingannya ASI ya. Kalau nggak ada ASI ya Denko lah. Itu kan Allah hanya ngendikan gini, wal walidatu yurdi'na auladahun. Ibu-ibu yang melahirkan itu menyusui anaknya. Itu kan jelas kalam khobar, al walidatu mubtada yurdi'na itu khobar. Tapi kan kalau ngedikan gitu terus kan mesti orang bisa sinis kan. Wes roh nak mbok yo nyusui anake kan mesti sinis. Itu artinya ada anjuran dari Allah sebisa mungkin itu seorang walidat menyusui anaknya. Jadi berarti khabar bimaknal amri apa khabar bimaknal amri. Atau misalnya kiai-kiai nak nyindir santri ku sing sregep, sing waroi, itu kan jelas kata amar, tapi seringnya kan enggak. Ya sing jenenge santri ya sing sinau. Itu kan kalam khobar tapi maknanya ya tadi perintah. Ya jadi clear ya, terus biasa ada kalam khobar kan jelas beliau ngendikan seperti lal ikhbaru bidzalik napa? Lal ikhbaru bidzalik. Enggak mungkin ketika ada kata alhamdulillah kemudian niatnya hanya ngasih tahu. Terus al-barru bil fathi fathil ba ayil muhsinu tegese kang ngapii. Ya tentu karena Allah itu kebaikannya Allah tentu sampai kita. Ya kan ketika Allah Rahman Rahim kan pasti ke kita karena Allah sendiri itu sudah qayyum, sudah qaimun bidzati. Ya seorang lagi Allah itu kan la yahtaju ila syai'in. Jadi Allah sendiri sudah qayyum, sudah qaimun bi nafsi. Maka ketika Allah punya sifat baik, al-asmaul husna, pasti ke kita. Rahman ke siapa? Ke kita. Rahim ke siapa? Ya ke kita. Kan nggak mungkin Allah merahmani dirinya sendiri karena Allah itu sudah qayyum, sudah apa? Qayyum, sudah al-ghani, sudah. Makanya lafadz barun yang sebetulnya itu lazim dat sing apik. Ya maknanya meskipun secara disiplin sharaf itu lazim tetap saja ke siapa? Ke kita. Makanya diganti apa? Al-muhsin. Apa diganti apa? Al-muhsin. Karena ya tadi pasti ke kita. Al-jawad bitakhfif. Al-jawad ayil kasiril jud. Tegese kang akeh lomane, ayil atoi tegese akeh pemberiane. Alladzi kang jalat kang agung azumat tegese agung poni amuhu pira-pira nikmate Allah jamu nikmatin utawa ni'am jama' nikmah bimakna in amin kelan nggo makna ngekeki nikmat. Nah, ini juga sama. Ya musonab itu syareh, rungokno nggih syareh. Syareh itu takut kalau nikmat dari Allah itu hanya informasi. Allah itu nikmatnya banyak. Bisa saja itu hanya potensial. Nikmat yang bersifat apa? Potensial, tidak faktual. Seorang lagi, sesuatu itu kan dua. Satu fi'lan itu real, kuwatan itu teori. Ketika ada orang bilang gini, misalnya ini, bersama tahu belajar mantek, misalnya ini pedang tak pegang. Saya bilang, ada saifu sorim, ini pedang itu bisa memenggal apa saja. Itu namanya kuatan secara teori. Nanti kalau sudah dipakai menggal kayu atau menggal sesuatu, dijenengi fi'lan, real apa? Real. Rungokno tenan ya. Nah di balaghah itu lafadz itu bisa ihtimal dua, bisa ihtimal fi'lan, bisa ihtimal kuatan.
Pokoknya sampean tak ulang sing Pak Haris urung tok dadi. Sampean kan ra ngandel dadi. Nek Pak Haris sisa yo ora usah tak ulang. Ya tapi Pak Haris pinter, kula lah kok pinter to. Ya aja saingan wae kula kan ora mboten kan. Ya saingane ya sing sak level-level sing latihan-latihan iki. Pak Warodi ta sapa. Lah wong piye murid kula niku roh ngowang-ngowo kok cucu dadi ustad. Mun sae lah mun untuk hidayat. Ya makanya Quran rungokno iki, misalnya air ya. Misalnya ini air. Air ini yang saya pegang, ini sifatnya apa? Menyegarkan. Tapi ini hanya kekuatan. Di mana-mana menyegarkan itu kan ada objeknya. Setelah kamu minum dan merasa segar. Ini kan belum. Berarti air bersifat menyegarkan itu kekuatan hanya secara teori. Nanti setelah kamu minum baru namanya fi'lan. Kalau dalam bahasa mantek fi'lan nyata, apa? Nah. Sehingga ketika Quran digugat oleh mulhidin, oleh sebagian mulhid, oh katanya Quran itu hudan linnas, tapi nyatanya banyak orang yang tidak mendapat petunjuk dari Quran. Hudan itu sa'nuhu dzalik, Quran itu sa'nuhu dzalik, sa'nul Quran adalah hudan linnas. Sama air ini sa'nuhu adalah menyegarkan. Lah kowe ra ngombe salahmu. Paham ya? Artinya ini hanya kekuatan menyegarkan. Kalau yang enggak minum yang enggak dapat barokah atau manfaat dari air. Sama Quran itu tetap hudan, tentu yang mendapat yang mau belajar. Yang enggak ya enggak. Paham ya? Jadi sifat itu tidak harus fi'lan, bisa kekuatan. Makanya air ini tetap sifatnya apa? Menyegarkan meskipun belum diminum. Tetap sifat dasarnya menyegarkan meskipun belum diminum. Quran sifatnya ya sudah hudan dan sifatnya Quran juga rahmah. Kuatan secara teori. Lah realnya ketika mau yang mengambil manfaatnya. Kalau ndak ya ndak. Salahnya sendiri. Lah ini misalnya air ya sama seperti baju. Baju itu sifatnya apa? Bisa nutupi aurat. Ya mau yang mau pakai. Nah sing ora ya tetep telanjang kan? Nah, ngono res. Sebetulnya ustaz itu harus seperti saya ini. Jadi memang serius nekuni ilmu itu. Nekuni ora tenanan, posir luar negeri gak jelas kabeh. Kula mboten cocok ngono niku. Cuma senenge mergo mate wong ya kadang kluyuran. Tapi kula mboten cocok. Ora cocoke ku mulangi mbek plesire gede plesire. Jadi seorang guru sing serius mulangi ojo sak cover. Ini buatan gocol lagi ngamuk nih kelasnya pun ngamuk. Kalau ini justru buatan seneng, ngono pondok kagian keluyuran buatan seneng karena keluyuran itu nafilah, maksudnya mulangi tenanan terus servisnya kadang keluyuran, orang diwalik keluyurannya tenanan mulangi angop ra jelas kan, mulangi ramutu sampai ngapa angop ra jelas. Iya Pak Waradi semenangi basal, cara basal cek sugeng tak kon mecat dong guru-guru. Ajane kula ya dia mecat saniki lah dia mecat terus nganggur naf malah ra jelas malah dosa tok. Direktur. Nah, kelebihannya mufasir kita kayak Imam Suyuti lah, Jalalain lah, Imam Khalil. Itu serius. Sehingga kalau Quran mensifati dirinya, kemudian ada fa'in sa'alaka sa'ilun atau fa'in rodda rodun. Gimana? Kaifa yakunu hudan linnas ma'anas kata wa kata. Jadi hudan itu sifatun kasyifah, sifat yang identik atau sifat yang secara kuah. Ya misalnya baju lah contoh gampang, contoh yang paling gampang misalnya sarung. Ya kita mensifati sarung ini untuk nutupi aurat. Sekarang ada orang tetap telanjang padahal ada sarung, itu hal yang berbeda. Tetap sifat sarung ini disifati nutupi. Tentu yang menikmati itu, yang mendapat manfaat istitarul aurah ya yang pakai. Yang nikmati ini menyegarkan ya yang minum. Yang nikmati Quran sebagai hudan, sebagai syifa, sebagai obat ya yang mau memakai. Paham ya? Kayak bojomu deh, kayak iso ae nyifati, wah bojomu menyenangkan. Ya maksudnya itu kekuatan, pas diwamuk ya ora menyenangkan. Kebetulan alhamdulillah ngamuk ya wis. Pancen perlu diamuk wis cara kula. Cara bojomu kursus malah tak warai, ngamuk kok ngono tok. Ya saya ulang lagi ya. Jadi itu normal.
Nah, sekarang kembali ke ni'amuhu. Nikmatnya Allah itu banyak. Terus banyak nara dikekno kuwi apa gitu. Misalnya Allah itu kaya raya. Misalnya kata-kata maksudnya. Tentu Allah itu pasti kaya raya. Misalnya dalam Allah itu punya semua. Kalau nggak dikasihkan kamu untuk apa? Indonesia itu kaya raya. Tapi kalau kamu tidak mendapat mau apa? Sehingga kata ni'am oleh musonab diganti en'am. Pemberian ke kamu itu banyak. Jadi artinya apa? Biar langsung fi'lan, bukan kuatan tapi fi'lan gitu. Misalnya gue dia Pak D suge terus piye? Nak suge kan nggak ngefek. Ada rapat suge nyangoni kan udah jelas itu. Jadi rapati suge tapi nopo nyangoni. Nah, makanya ni'am diganti en'am supaya ada fi'lu yang nyata. Ada apa? Ada fi'lu yang apa? Nyata. Nah, itu jadi apa? Semuanya walhasil itu direalkan, direalkan. Semuanya itu dirubah, direalkan, bukan sekedar informasi. Ya tadi misalnya baju itu nutupi aurat. Ya tentu orang telanjang itu ya salahnya sendiri, yang ada baju yang nutupi aurat. Orang kehausan salah sendiri, tidak mau minum. Jadi air itu tetap bisa disifati murawin, menyegarkan meskipun belum diminum. Pedang bisa disifati mematahkan meskipun belum dipakai. Yaitu sifat min haisul quwah, apa sifat min haisul quwah. Nanti ketika real disebut fi'lan. Makanya kalau sama ngaji Jamul Jami' ada kuwatan wa fi'lan, ada kuwatan saja, ada fi'lan saja, ada sesuatu kuwatan wa fi'lan. Jadi memang kayak kula niku ya ilmune kata nggih fi'lan manfaati. Ya ana wong ilmune ra sithik mulange akeh malah bahaya meneh. Pemene wis ilmune sithik pidato terus malah ngawur niku jelas ngawur niku. Mboten bahaya tok ngawur. Itu yang ditakutkan Nabi kan nanti akhir zaman banyak ru'asa juhalan. Pemimpin tapi goblok, takok yo ngomong fa'aftau bi ghairi ilmin fadallu wa adallu. Padahal Nabi urung pirsa urung menangi fadallu wa wis wa adallu untuk duwe malah Nabi ngamuk neh malah. Nabi mau bayangno fatwa menyesatkan tapi duka. Bayangno wis menyesatkan untuk sangu. Dicucuk, cek ditolak al-badru aliyana. Waduh malah dukane kaya Nabi nek ana wong goblok fatwa, dalu wis duka. Iki wa adalu ijek entuk sangu, ijek dihormati. Ijek mengesankan dirinya warasatul anbiya. Coba Nabi ora duka, ora ngene kok marisi aku iku piye? Mulane wajib tobat guru-guru terutama niki masalah kan. Sampeyan kan murid. Sing potensi adol kan sing ngarep-ngarep niku. Murid kan mau dolu tok, nah sing ngarep lu langsung wa adol. Ya jadi sering ada ukuran itu. Ya jadi ini kalau suwon niki dandan nek makin Pak Wardi ora usah sungkan kula niku hormat mek Basal. Mboten hormat wong ngene-ngene iki mboten ora penting mboten. Basal itu sana nih Mbak Kulon menangi Basal itu nak masak teng mriki nah kalian Mbah. Kula menangi Basal dereng kondang sampai wafat. Pancen mantus putune iku kula. Dia murid kowe iku wis pokoke cobane Basal. Kabeh kiai kan dicoba. Fo ora jelas-jelas iku tapi nambah derajat ngoten nambah napa? Derajat. Ya jadi sering kalam khobar itu bimaknal amri. Kan nggak mungkin Allah hanya ngasih informasi. Oh kitab saya ini tidak megang kecuali orang suci. Kan nggak mungkin terus kamu bilang oh iya Gusti kan nggak mungkin. Maksudnya efatatoharu khina lamistum toh khina lamastum. Maka kamu harus bersuci ketika pegang Quran. Ketika Allah menamakan dirinya saya ini ni'mal maula wa ni'man nasir. Fatawakkalu alayya duna ghairi, maka kamu tawakalnya sama saya jangan sama yang lain karena yang saya ini nikmal maula wa ni'man nasir. Masa terus informasi gitu nggih Gusti sudah tahu. Wah lebokno neraka tenan-tenan. Ya sama kan redaksi kan Muhammadur Rasulullah, Muhammad utusan Allah terus ke menengahi. Ya tetap kafir. Muhammadur Rasulullah itu informasi fatasyahad bidzalik, maka kamu harus bersaksi. Terus kita merespon informasi dari Allah Muhammadur Rasulullah, terus kita punya insya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ora kok ana informasi Muhammadur Rasulullah, oke Gusti, sudah yo ngawur.
Mau hanya karena kalamnya kalam khobar. Muhammad Rasulullah kalam khobar. La ilaha illallah juga kalam. Artinya la ilaha illallah fatasahad bidzalik. Muhammad Rasulullah fatasahad bidzalik. Terus kita melakukan insya, fi'lul insya bilang asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ya kayak tadi. Basal itu alim alama, fata'allamu minhu. Napa fata'allamu minhu. Karena misal Pak Haris ora jelas, maksudnya ya sekali belajar ya oleh, ora ya oleh, mulyana ya oleh. Tapi nak miso ya aja sakit. Ya clear ya, dados napa lal ikhbar bidzalik, napa lal ikhbar bidzalik. Biasanya nanti ini kita balagha itu redaksinya gini. Waqat kharaja khabar ngene-ngene an siwati ngene-ngene ila umurin, terus masuk makna al-khobar ilal amr, makna al-khobar ila taubah. Makna al-khobar itu kan ya sama, istifham juga sama. Jadi beberapa sighot yang keluar dari aslinya, beberapa sighot yang keluar dari apa? Aslinya. Ya nak kalam khobar kabeh rusak, fi'il madhi rusak ris. Misalnya kowe diomongi mertuamu dhisik zaman rong nikah. Saya nikahkan kamu dengan putri saya. Oh, mbak anggap informasi, sudah tahu, ya rasa. Maksudnya kalau sudah saya ijabkan, maka kamu harus qabul. Jangan kamu anggap itu kalam apa? Hobah. Jadi sampai ada qabil itu karena itu dianggap insyaul engkah, menginsyakan menikahkan, kamu insyaul qabul. Maka kamu ketika kamu bilang qabil tu nikah, itu juga bukan sekedar kalam hobah. Ini maklumat qabul. Napa maklumat qabul? Ya sama ketika Allah ngendikan alhamdulillah itu artinya fahmaduhu. Napa fahmadu. Ora kok sekedar informasi kalau alhamdulillah itu lillah. Kali itu kan pasti. Alladzi kang jalat kang agung poni amu anil ihsa. Lan cara kula kiai iku sik sinau. Kula nganti saiki sik sinau ngregani ilmu to sak umat wis ngono ora wis kiai ini ngomong ora tau sinau. Ini contoh sesat res, kowe aja melok niru. Saking ra taune sinau kiai-kiai sing pidato. Orang Islam harus kaya, kalau enggak kaya enggak dihormati, itu kan ngawur betul. Mana ada target Islam orang supaya dihormati? Mana ada kiai itu harus dihormati? Nak kiai waras kepene diridani pangeran, kepengin kok di iku sesat ya fatwa. Mana ada target Islam supaya orang itu dihormati? Terus bilang harus kaya. Memangnya Haris ra kepen kaya, itu kan ijabu malam yajib. Kabeh wong kepen sugih diwajibno memangnya. Diwajibno lan ora bakat juga apa opo. Iya, ngawur yo. Tapi berhubung sing ngrungokno ku ya ora pinter, sing ngomong ya ora pinter ngono ku ya ora piye-piye. Ya mau ya tetep disangoni, dihormati, tolak al-badru alaina, terus dicucup jare warasatul apa? Iya, kacau kabeh. Tapi kula nggih seneng ana kiai ngono ya seneng. Mergo kula niku kan seneng kula mbek Quran. Biar warahmati wasiat kula sek. Kiai iku ya sek ben tok mati apa ben. Cuma tetep tak wamuk mergo ngawur. Kula rido, dene dihormati wong rido, untuk sangu nggih rido, banyak rahmati Allah jembar. Tapi tetep tak wamuk ngawur. Sampeyan tak kok ngawur kok ngakoni. Nikmat kan beda, nikmat yo beda. Bapak Haris lunga luar negeri ya nikmat yo oleh, tapi nak iku ngelangkai mulange tetep iku keliru. Mbah ngelangkai ora ora. Ketok iya nak delok. Kulo iki sering tuh undangan teng Mesir napa teng Maroko sering. Mboten ati tuki. Ya ora krana sombong ya ora krana sufi kok ora kepengin. Mbah sampean es tuwa saiki ora pati kepengin. Ya diprovokasi, ini penting Gus untuk jaringan ulama global. Jaringan sampai Allah aneh-aneh aku bener. Wah, babakku wali, bola tera wali aku. Maksud kula iku ngono niku mok takmila, ya aja tenanan. Teko ya ora apa-apa, ora ya ora apa-apa. Sing penting hubungan mbek apa, ngono ribet aku. Tapi kula mboten nanti lho, saya ulang lagi saya ada nanti. Kapan-kapan mungkin kula ipun teko. Meskipun kecil kemungkinannya, tapi mungkin suatu saat kula gelem. Mau kula nu kepengin wong nek dadi kiai hubungan mbek Allah nata umat iku ben dadi ahli sunnah sing apik. Malah toto jaringan wan iki terus piye misalnya. Saleh Haris terus temangsang ning Maroko, malah ketok pesek to yo ngono wong ganteng-ganteng kok. Malah ketok elek tuh. Ngatok ning Jawa lumayan wis koyo ganteng kok. Kayak urip Maroko malah ketok.
Jadi adat-adat ngoten dikurangi lah supaya kita ini biasa ala kok iku mbek Allah. Gue nggak sering dikandani santri untuk undangan ke Malaysia atau ke Maroko, gue lagi biasa mau. Kadang untuk undangan ke PBNU, nopo ke PP, nopo langsung tokoh-tokoh gede. Saya itu ya seneng dari segi muamalah sosial seneng. Tapi ya ono kiai kados kula gue iling-ilingan sing pokok kiai ku tarbiyah mulang umat. Orang ke komunitas internasional itu ora tau mulang. Lunga terus kiai ini santrine pidol pisan ngidolakno kepen kok kiai ku sing lunga-lunga. Akhire sane bahasa Arab sobahul khair mbek masaul khair. Aduh. Maca mahali ya error. Ngono ku mareni adat ngono. Ora mutu terus. Kecuali lunga-lunga ya alim. Lah wis ngono ta urung pertanyaane. Supaya wong kulino. Kados niki kan pun menarik ilmu sing kula ulangno. Lal ikhbar bidzalik kalam khobar itu alhamdulillah, tapi enggak mungkin itu kalau mujarradul ikhbar. Pasti maknanya itu insya. Ya kayak tadi misalnya Mbah Mun ngandani santri kajian. Bahasa ahliku alim alama fata alamu minhu, atau bahasa sering kan nyifati Mbah Mun ibnu syekh fa akrimuhu wa azimuhu. Kan enggak mungkin itu sekedar informasi. Jika Allah ngendikan la yamassuhu illal mutahharun fata toharu idza lamastum atau idza lamistum. Kan enggak mungkin Allah hanya ngasih info. Ini kitabku loh ya. Kitabku yang megang hanya orang-orang suci. Oh, ngoten Gusti, info itu sudah saya terima, mau saya sebarkan. Yo finari abadan gitu. Info itu terus diteruskan fatatoharu. Lah itu yang kelebihannya kitab ana. Beliau itu sering ngendikan ini fa litafre, ini hukum mufarraun min kada. Misalnya salat itu tajibu ala muslimin, kan tinggal nambahi fala tajibu ala kafirin. Oh, salat itu apa haji itu alal mustate fala yajibu ala ghairil mustate. Fa ini produk mufarra. Ya jadi sebetulnya kalau la yamasulil mutahharun ya fatatoharu kan fatatoharu. Ya terus begitu. Kalau alhamdulillah fahmaduhu. Napa fahmaduhu. Jalat ni'amuhu anil ikhsa'i dhabti tegese melanggeri fil adat lan pura-pura hitungan bijamiah tegese kelan sakabehane adat. Sedawe pangeran wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Wa in ta'uddu lamun ngitung sira kabeh nikmatallahi la tuhsu mengko ora iso ngitung sira kabeh ing nikmat. Alhamdulillah almani kang akeh paringe. Ilmun umi tegese sing paring nikmat. Bil lutfi bil aqdar tegese alus kelan pira-pira qadar. Bil iqdar kelan ngekeki kemampuan. Bil iqdar kelan ngekeki kemampuan ala taati ing atase taat. Wal irsyad ail hidayati tegese hidayat laha maring ikilah taat untuk petunjuk taat al hadi ila sabilir rasyad aidali tegese kang nunjukna ala tariqi ing atase dalan rasyad wa te kang aran ar-rasyadu diddul ghayyi wali anil lajeng al muwafiqi kang maringi taufik litafaqquhi krana belajar fiddin ing dalam agama ayil muqaddiri tegese ingkang nektir alat tafahumi ing atase memahami fi syariat ing dalam syariat. Sapa sing diparingi man almu sing diparingi man ing wong. Tadi kan Allah disifati yang memberi al-hadi, al-muwaffiq. Maringi man ing wong. Latofa kang melasi sapa Allah bihi ing man. Aro dadi sing ngersakno sapa Allah bihi ing man al-khaira ing kaapian. Dadi wong kok ditakdir ngalim niku top. Mergo mayuridillah bihi khairan yufaqihu fiddin. Arodat sing ya rasa dimafhum mukhalafah kok tersangkane kakean. Wa malam yuridillahu bi khairan falam yufaqihu fiddin. Berarti wong sing pinter berarti lam yuridillah bihi. Enggak usah dimafhum mukhalafah biasa wae no. Wong nak ditakdir ngalim berarti jenisnya man la tofa bihi waqtarohu lan milih sapa wa ing man lahu litafaqquh minal ibad. Hada utaiki ma'khudun tin alab min hadisis sahihain mayuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Mande sapane wong yurid ngersakno sapa Allah bi ing man khairan kapian yufaqih mongko minterna sapa Allah ing man fiddin ing dalam babagan agama. Ahmaduhu ablaghu hamdin. Ahmadu muji ingsun ing Allah ablaghu hamdin kelawan banget-bangete muji. Ai anhahu tegese katok-katoke pujian. Anha iku maknane katok. Wa akmalahu lan sempurnane hamdin wa asgau lan bersih-bersih hamdin.
Anmahu tegese mundak-mundake hamdin. Hamdin terbaik, hamdin yang selalu dinamis, yang selalu ke atas, tidak ke bawah. Maksudnya selalu reputasinya itu naik. Wa asmalahu lan luweh komplit-komplite hamdin. A'ammahu tegese luweh sumrambah-sumrambahe hamdin. Al makna uta maknane iku asifuhu bi jami'i sifati. Kula niku sering pireng dawuh Mbah Sahal. Aku nak maknani kitab iku wong langsung paham. Gak usah nerang. Jadi Mbah Sahal itu begitu bangganya karena saking tahqiqnya. Kalau maknani iku pun mufhim, pun apa? Mufhim. Dan itu wirasatan min Syekhi Bazubair dia terkenal ngoten. Nak maknani iku wong wis paham. Ya rasa betakono, guru-gurumu kajen iso ta ora? Ya iki lagi latihan. Ya kula ini training gurune, ora training sampean tenang ae. Iki sing wajib di training gurune. Dicucuk gelem, dihormati gelem. Sinaune ora gelem pah-pah ora jelas kabeh. Ben tobat sing ngomong ngono aku kan gurune kare, sampean ra oleh, sampean murid-e. Sampean wajib hormat, kula kan wajib ngamuk. Dadi kan itu. Jadi dhisik banggane Mbah Sahal iku nak mulang iku gak pati nerangno tapi cara maknane niku luar biasa. Kula menangi sanget. Sering jagungan kalian Mbah. Enak maknane enak terus tertib. Nah, saat ini gini serah jelas kabeh. Gedirane Mbah Sahal kok tapi sing warise kluyur. Jadi makna niku sing tahqiq supaya orang tua tadi kalau kalam khobar itu mesti rata-rata itu bimakna apa? Insa. Itu kan bisa dilihat. Sehingga nanti kalau mafhumnya itu enggak, itu bisa kinayah kalau dalam tolak. Karena ini terserah insanya. Misalnya gini, lasti bizaujati, ada orang marah sama istrinya bilang lasti bizaujati. Itu bisa kalam khobar murni. Berarti menjadi tolak atau kalam insa. Kalau misalnya gini, amilini, ya, amil haris amil al mukhatabi perempuan karena amili, kamu harus memperlakukan saya sebagai suami. Berarti lasti bizaujati itu dari kata-kata sekarang ini kamu tuh sering memperlakukan saya tidak sebagai suami, kamu tidak selayaknya sebagai zauja yang baik. Kalau qasdunya itu insa, berarti dia hanya ingin diperlakukan sebagai suami. Berarti belum wuku'ut tolak. Tapi kalau lasti bizaujati itu adalah khobar murni, berarti ba'da wuku'ut tolak, terus itu menginduk status khobar yang tersimpan. Berarti ba'da wuku'ut tolak diikhbarkan lasti bizaujati. Tapi kalau itu motifnya insa, maka tidak wakoat tolak, karena itu hanya ingin diperlakukan sebagai suami yang dihormati. Misalnya kangkang ini kelaparan telat wesel terus nyebut bapak Pak kalau anaknya jenengan ya mesti anaknya maksudnya itu ya terus lali iki anak bungut atau piye ngono maksud dong ya Pak itu kan maksudnya itu ensa apa nang kirimi ojo terus lali iki piye kok anak bapakmu lagi kanut rondo terus lali ngono Pak sing anake iku jenengan anake jenengan niku kula mboten niku. Jadi, nah makanya di bab kinayatut tolak, lasti bizaujati itu masih kinayatut. Karena itu, ini kalam khobar, berarti wakoat tolak. Kalau kalam khobar kan ada informasi kalau Anda ini sudah lasti bizaujati. Karena apa? Ba'daan tolak tuh saya sudah menceraikan. Tapi kalau lasti bizaujati itu insa itu artinya apa? Kalam khobar, maksudnya itu, wong kamu istri saya kok memperlakukan saya tidak sebagai suami. Nah, jadi kalau gue sanad Pak Haris, Pak gue muridnya jenengan, maka kasih sanad. Atau saya muridnya jenengan Pak, yo cuari ilmu sing sesat toh Pak murid-murid tenan awur enak mulang. Itu kan, jadi jarang kalam khobar bimaknal khobar al mahdi itu jarang. Nggih jarang. Saya ulang lagi napa? Jarang. Mohon kula terusno. Wa akmalahu amma wa asmalahu ammahu al makna
asifu nyifati ingsun ing Allah bijami sifati lan sakabehane pira-pira sifate Allah idkullum minha iku jamilun idkullun kono saben-saben suci minha sangi sifat iku jamilun ku apik wal qasdu bidzalika ijadul hamdi mulane wis ngandel aku aku kiai profesional tenan lho bener kula to wal qasdu bidzalika iku ijadul hamdi masih semua pakai kata informasi alhamdulillah al-barri at-tawwab al-mu'min kabeh itu kan pakai kata informasi tapi yang dimaksud tetap ijadul hamdi kamu sendiri berkreasi mewujudkan hamdu ora sekedar menerima informasi wujudal hamdi lillah tapi kita sendiri ijadul hamdi jadi jelas napa wal apa sebut ini wal qasdu bidzalika iku ijadul hamdi al-madhkur clear ya, jadi semua nanti ke alam khobar ya kan alam khobar semua kan dari kata-kata Allah itu al-barril jawad alladzi jalat sak teruse alman kang paring terus sak teruse tapi meskipun semuanya itu ke alam khobar tapi wal qasdu bidzalika iku ijadul hamdi mujudno pujian al-madhkuri kang disebut wa tahadal hamdi wa ablahu lebih min hamdi sange mujine musannaf al awali sing pertama wa dzalika uta mengkono-mengkono iku auqau iku luweh tumiba luweh tumancep fin nafsi ing dalam ati min haitsu tafsiluhu saking sekirane utahi tafsile hamdi ku maujud wa fi hadis muslimin lan iku tetep ing dalam hadis muslim wa ghairi lan yan muslim dene dawuh innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu nahmaduhu li annahu mustahiqqun lil hamdi iki pintere musannaf Kanjeng Nabi itu nak khutbah aja terjemah pidato maksudnya itu pidato itu identik wong pahpoh sebetulnya di teks itu Nabi kalau sedang khutbah lah khutbah itu nak buat terjemah pidato saya ini wong pidato itu konotasinya rapati top kok pahpoh no pahpoh dan kalau buat jarang terjemah khutbah Rasulullah pidato sebelum buat nanti mereka kata pidato saya ini konotasinya itu wong pahpoh mulan jadi nak mana di khotbah mulang ngono. Gus khotbah kok mulang kok ora pidato. Ya nek pidatone apik masalahnya saiki sing pidato bulet-bulet. Tugale salafi riyen muni salafi pondok Anwar salafi, pondok Basal salafi. Saiki yang salafi salafi Wahabi. Jadi saiki pondok-pondok sing plangis pondok pesantren salafiyah iku rada repot saiki. Dagep kubu sebelah. Dulu perasaan saya bilang salafi sing ngaji kaya ngene iki jenis salafi. Saiki jajal bahasa nasional salafi kok. Jadi bahasa ya rubah. Jadi jenis santri ku identik ra di dhuwit, kukar-kukur, gudiken. Saiki santri saiki wae engke nganggo jas wae. Sementing pinter ora jase ngawur. Serepot saiki. Ya mulai sing ngajari Haris barang. Era apa-apa itu rame-rame dunia harus. Nah ini cerita Kanjeng Nabi itu pertama pakai kalam khobar. Ini istidlalnya Imam Mahali bahwa tradisi kalam khobar itu pasti nantinya ke insya. Ya ulang lagi. Kalam khobar nanti tradisi kalam khobar itu pasti mengarahnya ke insya. Buktinya di hadis Muslim kata Imam Mahali. Pertama Nabi itu pakai kalam khobar. Innal hamdalillah. Segala puji itu milik Allah. Tapi terus Nabi menginsai hamdu nahmaduhu. Ini kan jelas pertama Nabi pakai kalam khobar innal hamda lillah. Tapi setelah itu Nabi nyusuli nahmaduhu wa nasta'inu. Itu bukti bahwa kalam khobar tentang Allah itu tidak mujarrodul ikhbar. Kati kita tindak lanjuti dengan insya. Jadi misalnya ada informasi Basal itu alim alama fata alamu minhu. Jadi misalnya Basal makanya nata alamu minhu saya belajar dari beliau. Kalau innalhamdulillah terusannya kita insya nahmadu. Jadi intinya Imam Mahali itu beristidlal kunane kuno jong nak kalam khobar itu ora mujarrodul ikhbar. Pasti itu melahirkan apa insya. Wis pinter to, wis ngono wis pinter ya wis. Wae tiap angkatan niku pisan-pisan lah dari Rozin kan ngaji kula. Tapi wong nek anggap guru pinggirku niki cukup nggih mboten usah lah. Musahake mosok ya ini ana mulang gung dianggap napa? Cukup. Ngono pelecehan yo. Tapi ketoke ora cukup, bener Kakang. Mau tak takoki meneng kabeh. Niki gurune jenengan cukup meneng kabeh. Jenengan terlalu jujur. Ajane bodhe ini sithik-sithik ora apa-apa. Cekap Gus. Kula sing ora percaya gentenan. Nggih cekap asline cekap. Cuma piye yo.
Lha gak cukup ta ora? Nek cukup ora usah mulang ngaji wae aku. Ndeng kabeh terus. Piye. Gak yakin toh? Oh, jole suudon ora apik. Suudon niku bodho. Pokoke suudon zaman akhir haram, khusnudon bodho repot zaman akhir. Khusnudon bodan-bodone wong. Ya jadi iki kures istidlale Imam Maghali. Tadi kan beliau semua kalam khobar diarahkan ke insya. Terus kata beliau cara Jawane aku ngene iki tidak saya tapi berdasar hadis Muslim. Mergo ketika Nabi ngendikan innal hamdalillah kalamnya kalam apa? Khobar. Setelah itu langsung Nabi nyusuli nahmaduhu wa nasta'inu. Berhubung alhamdulillah maka saya muji Allah. Berarti apa? Kalam khobar tetap arahnya ke insya, tidak mujarrodul ikhbar. Ya sekali kangkang misalnya, mbak iku lho wayu konaa, maksudnya terus kue mesti kepengen ngerapi. Soal raka kepengen gak ngerti ditolak, tapi tetap ono insya kan. Kalam khobar ini tetap mengandung apa? Insya. Misalnya bawa do babak, misalnya kang iku gus alim, maksudnya ben dirapi, berungu kabar. Ya semuanya ikulah. Walhasil itu jarang lah ada kalam khobar itu hanya mujarrodul ikhbar, pasti ada terusannya. Sebab itu ketika dalil wajib tatahur limasil mushaf itu tetap dalilnya pakai kalam khobar la yamassuhu illal mutahharu. Dalil kalau seorang ibu sebaiknya memberi ASI juga sama dalilnya wal walidatu yurdi'na. Padahal itu juga kalam khobar. Tapi tadi yang gimana lah Pak? Insya. Nah, jadi jelas jadi innal hamda lillah. Setelah itu langsung Nabi nyusuli nahmaduhu wa nasta'inu. Berarti mana nih nahmaduhu li'annahu mustahiqqun lil hamdi. Wa asyhadu alla ilaha illallah al-wahid al-qahar. Kula barno nganti syahadat ya ben dadi Islam tenanan. Lah iki syahadat insya berarti itu syahadat sing sah pas ning majelis iki. Wingi-wingi itu formalitas. Saiki utawa wingi wis sah tapi rontok-rontok error lagi dibenerno niku. Wa asyhadu lan nyekseni ingsun alamu ya. Jadi asyhadu gimana alamu. Memang tahu secara keilmuan tahu kalau Allah ilaha illallah tidak sekedar gerudak-geruduk mujarradul lafzi itu namanya taklid. Namanya apa? Taklid. Taklid itu imannya mukhtalaf alaih. Ya, taklid itu imannya mukhtalaf alaih. Asyhadu nyekseni ingsun manane alamu ngerti ingsun. Allah ilaha illallah la ma'budu bi haqqin fil wujud illallah al wajibul wujud al wahid alladzi kang la ta'adduda kang ora ana ilangane wujud lahu Gusti Allah. Fala yang qasimu mongko ora kabagi sapa Allah biwajin lan wajah apa wae wala nadhira lan ora ana tetonde iku wujud tonde lahu. Tonde iku ya mirip tasbih fala musyabahata mongko ana serupa iku wujud bena antarané Allah wa bena ghairihi lan liyane Allah biwajin lan cara apa wae. Al-Ghafaru al-Wahidu al-Ghafaru kang akeh nyepurane ayi sataru sing kang nutupi lidunu biman maring dosane wong aroda kang ngersakno sapa Allah ing man min ibadi sing pira-pira kaulen awal mukminin. Fale diru mongko ora ngetono sapa wa taala ing dunub bilika biklan nyiksa alih ing atase dunub. Ayo misale dosane wong kabeh ketok ora ono dadi ustad ya wis. Lha misale atine Pak Haris mbok rekam, pas sampe mulang mbok rekam. Sakjane ra kepen mulang rasa-rasen, mari diutus berarti. Misalnya kuwabe suami direkam mati ini saja nih ra kepengen iku tapi takdire kacau kabeh kan tapi Allah setar apa ya misalnya kangkang sing Mahatali direkam jane kepengine UGM gak ketompo ben neh mondok apa meneh nak bapakmu direkam anakku sing cerdas Gus kuliah sing goblok kesane itu mondok kacau kabeh wali santri kadang ya kacau. Sing akeh sing jelas iku anak kula nakal Gus kersane teng pondok. Aduh. Ngono iku ditutupi pangeran. Lala ya ora konangan, atine do ngono ora konangan. Kiai direkam kabeh kacau. Ning arep wong akeh sangono alhamdulillah bareng dibuka kate waduh. Terus direkam. Direkam terus viral. Jebule sangono 50.000 grem. Jadi wong dadi kiai barokah napa? Setar. Nak jawe Imam Hikam Ibnu Athaillah Sakandari laula jamilu satri umpama ora ana satare Allah wong ora pantes kabeh dadi wong lha di satru Allah rusak kabeh. Jajal sing sekolah Matali tawani beasiswa ning Maroko pindah Maroko kabeh.
Kowe de bapak misalnya nyuwun sewu parmen, ditawani bapak sing luwih keren. Jenenge Khalid bin Walid utawa kowe ditawani bapak Muhammad bin Salman milih ndi? Cara ning Mahfud diken milih. Parmen mbek Muhammad bin Salman. Milih ndi ke? Berarti ra milih bapakmu to? Lah anak do kurang ajar kan ya kon barokah. Kan dadi umpama Allah iku gak satar wis entek kae. Kowe raimu ngene iki terus dijejer ora Maroko, cara lo Mahfud, milih rai iki ta rai iki mesti milih rai sing ganteng kan. Berarti kira rido mbek kodo-kodo mbek rai sing saiki kan. Kafir ora rido mbek kodo-kodo kafir. Nah, tapi berhubung Allah satar ngono iku sisi itu enggak diperlihatkan. Sisi gremeng-gremeng sithik iku ora pati diperlihatkan. Jadi saya pondok di Baronegoro yang meneng ae, bareng pondok ngeke kesempatan S1 nyatane kuwabe daftar binti Mahatali ben santri nek S1. Dhisik gayane do zuhud, wis ora penting gelar, penting ridane Allah. Gaya tok, bareng dikek kesempatan do golek gelar. Hidayat pas-pasan tak engkek. Lha kan satar dadi dhisik diketokno zuhude. Bareng saiki seneng gelar dari fidunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dipek menangi dhewe. Aku lah buatan mikir, santri kula ora tak pikir, sing seneng Mahatali karepmu ora karepmu, wae kula kiai mulang wis gak penting. Ya jadi Allah itu satar, gara-gara satar itu ndak semua orang ketok epe, alhamdulillah soalnya. Lidune biman arodam ibadil mukmin. Rasa ternyorol ya suami-suami ora kancane kan mesti ngrasa di bojone. Kenapa asik ngopi? Wah ning omah ruwet. Bojo ngamuk-ngamuk selalu direkam kewacun. Terus bojone Aris direkam. Apa? Bojoku mau guru, mau guru Mahatali dan apa? Wah itu direkam kan kasus tenan yo. Mau guru Mahatali hanya guru Mahatali. Terus Haris krungu kan ngamuk, tapi sapa ngamuke wong bingung. Tapi alhamdulillah berhubung gak terekam ya. Masyaallah sing direkam apik-apik. Alhamdulillah iso khidmah bahasa gayane terus islami no. Asline ya blas nih. Kabeh syukur mergo apa iku satar, waris apa iku satar. Lidunu ibiman arodam ibadi al-mu'minin falayudhiruha. Mongko ora ngetokno sapa Allah ing ikilah dunub bil iqabi alaiha. Walam yakulan ora dawuh sapa musannaf al-qahar badal al-ghaffar di anna ma'nal qahri karena saat ini maknane maksa maksudun din alam mimma sing perkara koblo kang sedurunge iki dawuh idmin sa'nil wahid krana sak temene setengah saking tingkai dat sing siji fi mulki idmin sa'nihi al-qahru ta maksa jenenge pelaku tunggal Allah itu pelaku tunggal bisa berarti bisa memaksakan kehendaknya bisa memaksakan kehendaknya karena hakikatnya Allah itu pelaku tunggal. Artinya ketika Allah memutuskan itu tunggal, gak ada alternatif. Berarti wahid itu sama dengan kohar, wahid itu sama dengan ya enggak kan? Ketika aktor itu tunggal kan gak perlu disifati bisa memaksakan kehendaknya. Memang aktornya dari awal tunggal, berarti kan gak perlu. Intinya sifat kohar itu gak perlu sudah iktifak dengan sifat wahid karena pelaku tunggal itu pasti prakteknya kohar. Misalnya Allah menghendaki kue raine ngene iki, kamu bisa apa? Kan nggak bisa apa-apa kan. Intinya musonab kepengen ngendikan kenapa nggak ada sifat kohar? Ya sifat wahid itu ya sudah mewakili sifat apa? Kohar. Mergo li anna ma'nal kohri ma'khudun mimma qabla id min sya'nil wahid fi mulkihi al-qahru. Wa asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasul al-mustafa yang den pilih al-mukhtar ay minan nas dipilih sangka manusa liyat wa hum supaya ajak-ajak sapa wa ing kabeh ila dinil Islam maring agama Islam sallallahu alaihi wasallam wa zadahu fadlan wa syarafan late lan nambahi sapa wa ta'ala hu ing Kanjeng Nabi fadlan ing keagungan wa syarafan wa late ana ing ngersane wa indahu wal qasdu bidzalika iku addu'a ay Allahumma sholli wa sallim alaihi wa zidhu sama kan. Tadi ketika ada informasi itu doa, ya sama natijanya kita disuruh Allahumma sholli wa sallim alaihi wa zidhu, napa? Wa zidhu. Wa dzikrut tasyahhud di hadis Abi Tirmidzi kullu khutbatin la safiya tasyahhudun fa ya kalian. Utawi nyebut tasyahhud bahwa coba dakarat atas syahudah di hadisi gangsal bahwa coba dikrutasnya gangsal. Kenapa dalam mukaddimahnya selain ada bismillah, alhamdulillah, kenapa harus ada wa asyhadu alla ilaha illallah? Kan biasanya kitab-kitab kan tidak ada redaksi tasyahud.
Ya umumnya iftitah kitab itu kan tidak ada redaksi apa? Tasyahud. Tapi di sini ada karena ngikuti riwayat Abi Dawud kullu khutbatin laisa fiha tasyahudun. Nggih bener kula kan? Khutbah itu sebenarnya tidak harus pidato, karangan kitab juga bisa dikatakan apa? Khutbah. Timbang khutbah berarti ana pidato, saiki pidato pahpoh paham ya. Pidato saya kan rata-rata pahpoh, ilmune sithik pidatone sawi ra berber. Ngomong apa ae. Ya kok gue dimlepuhi Pak Haris, mulang usul fikih kok cerita. Wah kalau di Maroko gini, kalau di Thailand itu hubungannya apa? Nerangno usul fikih ya nek ana mutlaq ditakyid, nek ana amu ditaksis, malah cerita. Tok dindi. Itu kali kiai sing nganggur-nganggur. Pidato Isra Mi'raj cerita. Wah kalau diundang istana gini-gini, diundang menteri gini-gini. Piye karo hubungannya apa? Gak jelas kabeh. Wong sing ngono ya seneng padha dene. Sing jelas Isra Mi'raj ya cerita hadis Isra Mi'raj sing sahih ku piye sing dhaif ku piye. Ya kenapa ada tasyahud? Karena riwayatnya Abi Dawud wa Tirmidzi kullu khutbatin laisa fiha tasyahudun fa ya kal yadil jazma. Kullu khutbatin saben-saben khutbah ya ora usah dimanani pidato. Pemanen pidato ya kena pidato sing bener ditambah. Laisa kang ora ana iku fi dalam khutbah wa tasyahud dan tasyahud fa ya mengoti khutbah sing laisa fi tasyahud fa ya mengoti al khutbah sing laisa fi tasyahud kal yati kaya di tangan al jatma'i kang juzam manan tangan sing berpenyakitan ayil qalilatil barokati utawa ayil qalilatul barokati tegese sithik barokah nggih sama fa ya kal yatil jatma fa ya al qalilatul barokah lah nek waca al qalilatil barokah ya kal yatil jatma padha-padha fil qalilatil apa barokah terserah ya. Tapi gampang diwaca rofa amma fatu al-fatihah a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini didengerin mawon iki jadi tadi kan sanad kita ke Imam Syafi'i itu yang lewat Imam Muzani. Jadi sebetulnya Imam Syafi'i itu punya murid 3 yang terkenal. 1 Buaiti, siapa? Buaiti, 2 Muzani, 3 Robi. Cuma kebetulan yang mentadwin, yang membukukan, mendokumentasi itu namanya Imam Muzani. Sehingga sanad-sanad fikih kita ke Imam Syafi'i itu lewat Imam Muzani. Ya ini bukan kebetulan, tapi alhamdulillah ini ada Pak Rektor Undip biar tahu bahwa tradisi dokumentasi sebelum ada di kampus-kampus itu dulu pertama itu malah langsung Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah itu punya sunnah. Misalnya kita ini berbuat sesuatu selain ditulis Raqib Atid itu terdokumen di Lauh Mahfuz. Masih terdokumen di sistem tubuh kita. Di sidik jari, di sistem tubuh kita, sehingga nanti ketika di akhirat itu al-yawma nakhtimu ala afwahihim, mulut ditutup, terus wa tukallimuna aydihim, yang lapor ke Allah itu tangan-tangan kita, karena sistem tubuh kita sebenarnya merekam apa yang pernah kita perbuat. Berarti sudah kelihatan dokumentasi itu 3 malaikat Raqib Atid terdokumentasi lagi di Lauh Mahfuz, di sistem tubuh kita, terus plus di catatan yang nanti diberikan ke kita. Ini loh perilaku kamu, kelakuan kamu. Jadi dokumentasi itu penting. Nah dulu Imam Syafi'i itu punya murid yang terkenal itu 3. Yang lainnya cerdas mungkin atau tidak suka nulis, tapi terkenal namanya Imam Buaiti. Yang 1 suka nulis. Nah ini kitab ini yang saya bawa. Ini kitab itu karangan Imam Syafi'i, tapi sebetulnya riwayat Mukhtasarul Muzani. Nah di orisinil karangan Imam Syafi'i itu beliau kalau gamang atau ragu yang ngendikan ragu, kalau yakin yang ngendikan yakin. Misalnya di bab sujud itu menurut teks resmi Nabi itu kan melibatkan 7 anggota, yaitu al-jabha, wal yaden, warubaten, wal qadamen. Kita disuruh sujud melibatkan 7 anggota ya, karuan jabha, jidat, terus 2 tangan, terus 2 lutut, terus sama qadamen. Oke, kita sepakat yang melibatkan 7 anggota pasti sujudnya sah. Sama lagi yang melibatkan 7 anggota pasti sujudnya sah. Ada kata pasti. Tapi di bab orang syirik itu menyekutukan Allah.
Misalnya orang bersujud sama berhala atau kepada berhala. Itu kan cukup watul jabah alal ardi. Apa watul jabah alal ardi? Tidak harus melibatkan 7 anggota. Artinya nggak bisa dibalik. Oh syaratnya syirik itu nak sujud yang berhala melibatkan 7 anggota kan tidak ada. Cukup watul jabah. Sehingga Syafi'i ngendikan jangan-jangan sujud yang pakai watul jabah saja sudah sah. Sebab teks resmi ketika Nabi sujud itu munajatnya begini, sajadalaka wajhi apa? Sajadalaka wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu. Jelas di situ Nabi hanya ngendikan sajada wajhi. Jadi kalau sujud gini, makanya Mas Syafi'i ragu. Apa itu sebagai bukti bahwa sujud itu untuk sah cukup watul jabah. Tapi tentu yang disepakati adalah melibatkan 7 anggota. Yang hanya jabah itu mukhtalaf alaih. Ya ini contoh-contoh apa? Contoh-contoh kecil ya dari. Jadi makanya ini karangan Imam Muzani itu selalu redaksinya qala Syafi'i qala Syafi'i. Terus wa qala fil imla in aqama ala syai'in. Imla itu beliau kalau ngendikan, kalau dulu kan nggak ada rekaman, nggak ada video, jadi beliau ngendikan itu terus ditulis. Nah ditulis, ngendikan yang ditulis itu bahasa Arabnya diemla. Makanya beberapa muridnya kenangannya apa? Amla ali nasyafi'iyu, apa? Amla ali nasyafi'iyu. Fatwa ini diemlakan oleh Imam Syafi'i. Beliau ngendikan, kemudian murid-muridnya mendokumentasi, itu namanya emla. Ya, jadi supaya sampean tambah tahu apa asal usul mazhab Syafi'i. Ya, jadi, nah kenapa kita butuh mazhab? Kadang-kadang orang-orang ini mumpung ada rektor undip, kadang-kadang orang kampus tanya, agama Islam ini kan yang bawa Rasulullah SAW. Kita sepakat. Nah, kenapa kita butuh mazhab? Misalnya di kampus ekonomi ya ada mazhabnya, terus semua politik ya ada mazhabnya. Jadi kenapa dalam beragama butuh mazhab? Kalau tidak ada mazhab, kita ini terjebak tekstualis. Tapi kalau ada mazhab ini ada pemaknaan ulang yang kadang ini lebih luas. Ya misalnya yang kita mudah memahami misalnya begini. Jika adzan Jum'ah sudah dikumandangkan, maka wadarul bai' tinggalkanlah perdagangan, jual beli. Bai' itu jual beli. Tentu ini misalnya Pak Rektor Udip sedang ngajar, saya ada jual beli kok, saya pas ngajar, berarti nggak apa-apa dong saya ada ke masjid. Oh saya ada jual beli tapi rokokan, saya ada jual beli main HP. Nah berkahnya madzhab ini terurai. Maknanya jual beli adalah sesuatu yang menghalangi kamu datang ke masjid. Jadi bai' itu berarti apa? Mutlaku mani'in. Apa mutlaku mani'in? Apa saja menghalangi kamu dari datang ke masjid itu namanya bai'. Kamu berpikir bai' di sini maknanya adalah apa? Pengganggu orang datang ke masjid. Maka main HP ya pengganggu, makan ya pengganggu, tidur, aktivitas lainnya. Sehingga kata bai' kemudian menjadi makna umum. Tinggalkan sesuatu yang menghalangi Anda dari datang ke masjid. Lah kenapa Allah menyebut bai'? Kebetulan saat itu peristiwanya itu bai'. Itu kan mirip misalnya saya bilang ke santri, "Cung, nak ono cah kecelakaan tolong. Kalau ada anak kecelakaan tolong." Beliau ono wong kelaparan gak kecelakaan gak ditolong. Ini kan gak kecelakaan ya, itu ya bodoh betul itu. Maknanya nolong orang kecelakaan ya pokoknya nolong sesuatu yang emergensi. Orang kelaparan ya emergensi, orang kecelakaan ya emergensi. Pak Haris tak pecat dari Mahatali juga emergensi karena terus gak punya status dia. Kasihan sudah miskin gak punya status kan nanti pulangnya malah kayak apa. Dukun Res Haris. Jadi nah itu akhirnya kita butuh mazhab karena kita butuh pemaknaan seperti itu. Kalau enggak ya kita tekstualis. Kalau enggak kita tekstualis. Makanya kita ini menolak paham tekstualis itu karena menjadi sempit. Ya, karena menjadi apa? Sempit. Ya contoh tadi apa? Wadarul bai' apa? Wadarul. Kemudian adzan Jumat juga sama. Ketika adzan dikumandangkan. Ini kan ada problem tafsir karena adzan zaman Nabi itu hanya sekali. Ya ketika khotib sudah di atas apa? Mimbar. Di era modern terutama orang-orang NU adzannya kan dua kali. Ya tentu kita sepakat yang dimaksud ayat itu adzan kedua kalau di konteks NU karena itu yang terjadi zaman Nabi. Adzan kedua itu kan bikinannya Sayyidina Utsman. Nah hal seperti itu kita butuh mazhab.
Ya butuh madhab. Jadi kenapa ada madhab Syafi'i, madhab Maliki. Terus contoh terakhir ini sebelum tak tutup. Jika di wadah kamu dijilat anjing, maka cuci 7 kali, salah satunya pakai debu. Itu tagnya Nabi itu walago itu dilat. Nah kata mensucikan tentu orang itu berpikir 2 kali. Kata Imam Syafi'i disucikan itu karena najis. Karena najis perlu disucikan. Kata Imam Malik ya enggak, mensucikan itu udah harus najis. Orang jijik juga dicucikan. Misalnya piring saya habis didoni kharis ya tetap tak cuci meskipun enggak najis. Sing gelem tiba idune kharis sopo gitu kan. Misalnya cambah tali meler ngumpel meler kan ya tetap tak cuci meskipun umbel itu tidak. Lah itu terus melahirkan mazhab yang satu bilang najis, yang satu bilang jijik. Sehingga lah kebetulan kita Syafi'i yang ikut partai itu najis. Ya kalau Nabi sendiri tidak ngendikan najis atau jijik, ini dan fal yaghsilhu harus dicuci. Nah dicuci itu kan pilihannya 2, karena jijik apa karena najis. Ya seperti orang butuh uang itu. Kalau di komunitas orang miskin kan butuh uang itu karena butuh. Tapi kalau di komunitas orang kaya, orang sosialita, itu kan butuh uang mungkin karena tamak, karena rakus. Kan mereka sudah selesai urusan makan, kok masih butuh uang ya berarti karena rakus. Sama-sama dari kata butuh, apa? Sama-sama dari kata butuh. Ya ngajar lah ngajar. Kalau Gus Bak ngajar itu karena sakit sampean. Kalau Haris profesi, gak ngajar nganggur tenan. Ya itu kan sama-sama lahir dari kata ngajar. Nah kira-kira seperti itu. Kenapa ada madhab? Karena untuk maknani tek-tek yang ada ini penafsirannya itu beda-beda. Makanya kita butuh. Cara kamu memahami teks itu ikut manhajnya siapa, metodenya siapa. Nah kalau metode Imam Syafi'i ya tadi fal yaghsilhu diartikan karena anjing itu najis. Imam Malik enggak ya karena menjijikkan. Ya sama tadi meninggalkan B itu transaksinya halal. Tapi kenapa harus ditinggalkan? Karena sekarang sudah B yang mengganggu Jumatan. Berarti semua yang mengganggu semakna dengan B. Kamu bisa ikut partai min itlaqil ba'di wa iradatil qul atau ikut partai qiyas. B mengganggu, berarti semua mengganggu sama dengan B. Maka tidak boleh melakukan aktivitas yang mengganggu datang ke Jum'ah. Jadi bisa min tariqil qiyas, bisa min tariqi min itlaqil ba'di wa iradatil qul. Atau tidak pakai itu semua, pakai nurani model Jawa kan ra iso mikir. Ora iso mikir ya, ora iso mikir. Tapi justru iso mikir malah barokah karena terus ngerti. Nah ape Jumatan niku aja dagangan. Mesti dia paham, aja dagangan niku aja melakukan sesuatu yang mengganggu. Ya itu kan otomatis ya sama misalnya kalau ada tamu kasih makan. Pakai mangan tok ora kaya ngombe sereten. Maknane ngekeki mangan kasih sesuatu yang tamu ini menjadi nyaman. Termasuk kebutuhannya ya mungkin minum, tisu atau apalah, termasuk menyediakan kamar mandi. Karena apa? Makan itu ibaratun an hajatil insan. Apa ibaratun an hajatil insan? Makan itu adalah kebutuhan manusia. Padahal kebutuhan tamu tidak hanya makan, ya makan, minum, MCK macam-macam. Nah itu terus lahirlah madhab. Kenapa lahir apa? Madhab. Terus di Balaghah disebut min itlaqil ba'di wa iradatil qul. Makanya Quran sering bilang Allah itu suka waruka'is sujud. Masa iya sholat hanya rukuk dan sujud? Misalnya ketika Allah muji kita, tarahum ruka'an sujadan. Allah melihat orang Islam itu berrukuk dan bersujud. Padahal sholat itu ada Fatihah, ada tahiyat, ada macam-macam. Nah itu terus akhirnya menguat teori min itlaqil ba'di wa iradatil qul. Nah itu terus kita harus bermadzhab karena tanpa mazhab itu kita akan menjadi tekstualis. Kan bahaya kan misalnya kamu sholat, wong di Quran hanya warka'u ma'arrokiin berarti rukuk tok. Ya kan jadi aliran sesat apa? Sudah kere sesat kan malah bingung gitu. Ya jadi itu apa bentuk penghormatan kita pada mazhab Syafi'i. Jadi memang kenapa kita kan kadang-kadang orang-orang sebagian orang itu berpikir Islam ya Islami Rasulullah ngapain sih bermadzhab? Itu memang orang nggak pernah ngaji. Bermadzhab itu kebutuhan logis ya, bermadzhab itu kebutuhan logis. Kayak bernegara pun butuh penafsiran. Demokrasi terpimpin apa demokrasi liberal apa sistem republik apa kerajaan
Kan nggak mungkin kita bernegara kemudian tanpa apa mazhab. Kita harus mengikuti salah satu mazhab dari cara bernegara. Kebetulan kita republik misalnya, nggak monarki. Ya sama memaknai teks-teks dalam Quran kita butuh apa? Mazhab. Kalau enggak ya tadi terjebak dalam tekstualis atau kejumudan macam-macam. Ya ngoten niki sebagai penghormatan kula teng basal teng buyut-buyut kula ngantos Mbah Mutamakin teng kajen niku nggih mbah-mbah kula buyut-buyut kula. Dadi rasa GR Pak Haris, Gus Pak nak ambek aku gelem ora sesat iku GR. Jadi tidak ada hubungannya dengan Pak Haris ini, nggak ada jasanya sama sekali intinya itu tidak ada. Tapi justru itu ikhlas. Kalau orang nggak merasa berjasa itu namanya ikhlas, dan malah bagus ini. Oke, ngoten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wes dokumentasi cukup tuh. Enak loh. Nah, ya alhamdulillah. Ya sauni-unimu. Jadi agama itu tadi, pokoknya jangan kulino merubah kestatusan. Makanya itu hebatnya ahli sunnah napa wal jamaah. Setiap ada hadis la iman liman la ahdalah. Tidak ada iman bagi orang yang enggak nepati janji. Semua ahli sunnah nafsiri gimana? Tidak ada iman sempurna, tapi dia tetap mukmin, cuma tidak sempurna. Tidak dihilangkan status mukminnya. Masa orang Indonesia kalau maling enggak orang Indonesia? Lalu kamu buat kemana dia? Ya tetap dia orang Indonesia. Meskipun tidak ideal sebagai warga Indonesia, tapi tetap orang Indonesia. Jelas ya. Tadi summa awrasnal kitabal ladzina istofaina min ibadina. Terus orang yang istofaina itu berstatus faminhum zalimul linafsi. Tapi tetap istofaina, tetap orang-orang apa? Pilihan. Karena kita alhamdulillah apapun fase kita dipilih Allah menjadi orang Islam. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Dan kita alhamdulillah dengan segala kekurangan kita tetap dipilih Allah menjadi muslim. Ora terima muslim pembawa jalalain, enggak keren ta Mas. Jas napa? Jas. Muslim pecinta Lailatul Qadar. Meskipun salah tanggal. Ayo gumun wae wong. Gak tau mikir ono to kan? Iya, soalnya aku lah ya yakin Lailatul Qadar tanggal 21. Karena suara mayoritas suara Tuhan. Kula ya melok goblok Kang. Kula nek anggar malam 21 ya wiridanku tak tambah. Meskipun aku ya rada eskal tapi Gusti niku suarane tiyang kathah nggih derek mawon. Oh, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Quran itu tak turunkan pada malam. Jadi normalnya Lailatul Qadar itu berbarengan dengan malam. Tapi ya serasa mbok imani biasa wae, mari fitnah ngare wae. Nah biasa. Yang jelas Lailatul Qadar itu bisa kapan saja. Nah ulama dulu bilang ya bisa kapan saja. Cuma kata ulama-ulama bisa saja diturunkan di tanggal itu. Ya bisa itu karena memang nuzulul Quran itu kan tidak semuanya di tanggal 17 sebetulnya. Jadi di mana-mana itu ada simbol-simbol yang dipakai. Istilahnya tanggal 17 itu simbol memang kebetulan ada yang tanggal 17. Tapi kita tahu kan yang turun di Haji Wada juga banyak. Coba Haji Wada tanggal berapa? 9 Arafah. Bulan apa? Dzulhijjah. Dan banyak ayat turun Isra Mi'raj misalnya. Ayat Isra Mi'raj turun bulan apa? Rejab kan? Mbok yo ngaji dora khatam kecangkeman. Jadi Quran itu tidak hanya turun di Ramadan. Ya biasa saja. Makanya kayak saya itu kan biasa ngaji Quran. Ya setiap saat anggap Lailatul Qadar. Cuma kita ya ikut umumnya orang Lailatul Qadar itu tanggal 21, 23. Aku lah senang malaikat sing bagian panitia itu ben jelas fokus di tanggal itu. Tapi kamu jangan pernah berpikir menafikan hari-hari lain bagi ulama tertentu, bagi wali-wali tertentu. Mereka ngalami Lailatul Qadar kulalailah. Banyak wali yang bilang, saya ngalami Lailatul Qadar kulalailah. Maksudnya, karena kulalailah zaman Nabi itu pernah dituruni Quran. Dan semua itu artinya Lailatul Qadar. Tapi tentu ada simbol. Kayak kemerdekaan Indonesia itu dimulai tanggal berapa? 17 Agustus. Sebetulnya ya enggak. Ketika Jepang kalah itu ya sudah merdeka. Dan daerah tertentu sudah lama dulu merdeka kayak Aceh. Karena dia tidak merasakan dijajah Belanda. Daerah tertentu ada setelah diproklamasikan tetap berjibaku dengan penjajah. Banyak enggak ketika diumumkan kemerdekaan masih yang berjibaku ngelawan penjajah? Banyak. Tapi kita butuh simbol. Jadilah kita ngambil 17 Agustus. Ngono kok ra iso. Jadi tanggal itu ada tanggal hakiki, tanggal simbol. Meskipun yang hakiki ya simbol ya hakiki. Dong ya.
Alhamdulillah. Ya kok do pinter aku yo. Maksudnya ben kulino mikir, ben urip itu gak glonyar-glonyor ora jelas. Wah, halus, pokoknya goblokku barokah menangatil gue. Karena saya itu kenapa kok tahu goblok barokah itu gini ya. Satu supaya saya tidak takabur ya. Saya akan kecelok wong alim berat takabur. Dua aja wong goblok ya ono pinter ya, Mas. Kayak wong iku lho, kayak wong naik apa jenenge? Naik jambian apa? 17 Agustus apa? Apa? Tarungane apa? Panjat Pinang. Itu kan nilainya hanya berapa yang di atas kira? Kalau di sini berapa nilainya? Kalau diuangkan 1 juta ada? 1 juta. Bagi penonton tuh kan gini. Cek goblok ya demi duit 1 juta gelebotan kayak gitu kan gini. Wong barang angel kok dilakoni. Goblok banget kan gitu jare sing ra melok. Tapi ya delok aku seneng. Tapi kon melok ora gelem. Lah duit 1 juta ya tak rewangi gitu. Orang goblok ya gitu. Dadi wong alim ku angel. Wis ngerti nak angel, maka ora usah melok barang angel kan gitu. Berarti pinter gak wong goblok ku? Tak warai ya. Dadi wong alim iku angel. Maka saya menghindari barang angel. Menghindari barang angel itu satu kepintaran. Berarti orang bodoh adalah pintar. Tawar. Jelas ya? Jelas ya? Alhamdulillah. Makanya kula nu kadang kok pinter kowe, Mbak aku. Karena kamu tahu ngalim iku angel. Menghindari barang sukar itu pintar. Berarti wong bodoh iku pintar. Tapi pintar dalam kebodohan. Harus respect. Wong bodoh kudu napa? Respect. Dia tahu ngapal Quran angel, ngapal hadis angel, maca jalalan angel. Sesuatu yang angel harus dihindari. Menghindari barang angel adalah kepintaran. Wes ngono ae. Dadi kadang-kadang GR, Gus Bab aku pinter aku. Kok iso? Dia tahu barang sulit kok dikejar. Itu kan satu kebodohan. Wes uni-unimu ngono dadi. Dan kau syukur, jadi bodoh yang syukur karena ternyata punya sisi kepintaran juga. Dalam kebodohan kita ada sisi apa? Kepintaran. Mohon kalau terus nang. Allah itu siapa? Alladzi ahallana darul muqamati min fadlih. Alladzi rupane dat ahalla kang manggono sapa ladina ing kita darul muqamati ing omah kang dadi hunian. Ai liqamati rumah sing dadi hunian min fadli krana mu anugrahi Allah. Ya kalau nyontokno bolak-balik ya. Semua ini kita di surga nanti berstatus lamanya-lama itu semua karena fadlnya Allah. Karena amal kita tidak cukup. Makanya Rasulullah pernah ditanya, ya Rasulullah betul orang surga masuk surga karena amalnya tidak, karena fadlnya Allah. Saya berkali-kali cerita dalam kitab-kitab tasawuf diterangkan ada seseorang yang nggak pernah maksiat, hidupnya taat. Kemudian ditanya sama Allah, kamu masuk surga karena apa? Saya karena nggak pernah maksiat, taat terus. Kata Allah, ya sudah kamu di sini aja 80 tahun. Ya kamu gak apa-apa di surga sini berapa 80 tahun. Si Abid tadi, ahli ibadah tadi protes. Katanya surga itu selamanya lama. Iya kata kamu kan karena amal kamu. Amal kamu di dunia kan hanya 80 tahun. Umur kamu kan hanya 80 tahun. Ya berarti surga kamu 80 tahun dong. Karena kamu menganggap surga karena amal kamu. Fair kan? Amal 80 tahun surganya. Tapi kata jenengan surga itu selamanya lama. Sing selamanya lama itu fadolku itu gak ada habisnya. Kalau amal kamu ada habisnya. Terus kata orang tadi, "Mimpun Gusti kula mbusga fadole jalan." Gak, aku kecewa jare. Jadi orang itu harus pakai logika. Makanya agama ini ojo nuruti cerdas sing gak punya sanad. Lalu gunanya amal apa? Kalau kita masuk surga mergo fadole pangeran, bocah kok geblek gendeng campur gak disanad. Kita ini punya sanad dari guru-guru kita. Kalau semua surga Allah mensifati itu min fadli. Ada unsur fadlnya Allah. Meskipun kita ngamal. Karena tadi, kalau karena amal kita hanya sak soleh-solehmu 80 tahun. Iku enak soleh terus. ABG puber pacaran. Tua jadi mubalek. Ya tora. Ayo ngaku aja. Tuane delok duang dutan. Gede-gede sunah rasul. Coba. Kewapir suwi bareng Islam anyaran sudah di mubalek banyak. Artinya enggak 80 tahun total kita jadi orang apa? Soleh. Mustafa teteng soleh ya lagi gayane saya khusuk. Bisa numpak trail gaul. Untung rengono Harley dhisik. Nah, kalau karena amal kita berarti kita di surga hanya 80 tahun. Terus kata Allah, tapi kata jenengan surga selamanya lama. Yang selamanya lama itu fadl saya. Anugerah saya itu tanpa batas.
Makanya kita tetap yakin kita seperti ini nanti di surga itu kabeh fadlih Allah. Seperti nas di sini apa? Alladzi ahallana darul muqamati min fadli. Bukan karena amal tapi apa? Min fadli. Bahwa amal kita itu ikut dipertimbangkan iya, tapi ya termasuk yang dipertimbangkan, bukan segala-galanya. Yang paling menjadi abadi di surga adalah fadlih Allah, karena fadl dan rahmatnya Allah itu yang tidak terbatas. Jelas gini ayatnya apa? Alladzi ahallana darul muqamati min fadli. Laya masuna orang kepona ing kita via ing dalam jannah pun asobun apa kangelan eta abun desi kangelan walaya masuna lan orang menyentuh nak ing kita via fil jannah apa luhu pun apa kerepotan. Iya untuk kesep kepayaan minata api saking repot. Li ada mitaklifi krana ora anane mukallaf via ing dalam jannah. Ning swarga supaya enak ora perlu traweh, ora perlu macam-macam. Semen kelon nabi bidadari sing nganggur-nganggur semen kelon. Nak sing saleh-saleh papan atas sowan pangeran wis sesuai kelas masing-masing napa? Sesuai apa? Kelas masing-masing. Nah sing kuapok melarat menawa numpak ampat ngalor gitu tuwabrakno bariku njaluk meneh tuwabrakno meneh. Saking dendame ning donya ora alpat ra iso numpak. Dadi numpak kan ya templono jurang wae ya. Bariku njaluk apa? Anyar meneh. Bojo ngono sing wayu buak gentine. Saking dendame di bojo elek ning donya. Serapopo gak masalah ini swarga aman apa? Wa dzikrusani uta nyebut sing kedua atabi'i kang anut lil awali maring sing awal kudu tasri karo nyeplosno binafsi lan nafekno lugu. Maksudnya nasab manane repot, lugu yo manane repot kok diatafno berarti bener-bener ning akhirat itu ya ora ono repot, ora ono kangelan. Waladina uta wong akeh kafaru kang kafir sapa ladina, iku lahum tetep kedhe ladina naru jahannam atau neraka jahannam. Orang-orang kafir itu pasti masuk neraka. La yuqtal. Maksudnya kafir dan dengan definisi yang mati alal kufri. Kalau masih di dunia kamu tidak bisa menvonis si A si B pasti kafir karena finalnya adalah di husnul khotimah atau suul khotimah. Maka status sekarang. Kita dikatakan mukmin ya sekarang, yang sedang kafir ya sedang kafir. Bisa saja yang sedang fasik nanti mati soleh, yang sedang soleh nanti mati fasik. Makanya kita enggak berhenti doa apa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, karena kita tidak pernah tahu. Makanya status kafir ya wa matu wa hum kuffar. Sebagian ayat apa wa matu wa hum kuffar, status yang permanen adalah dalam keadaan mati, dia dalam keadaan kafir. Tapi kalau masih di dunia gini enggak jelas. Makanya saya suwun ya, kalau kita harus toleransi sebagai warga Indonesia, kalau kamu orang alim, toleransi atas nama agama, karena yang sedang kafir pun tidak jaminan selalu kafir. Jadi kita tidak perlu musuhan, karena memang semuanya tidak mesti. Ya itu kalau atas nama nopo agama. Kalau atas nama negara ya memang kita berkawan atas nama sama-sama bangsa nopo Indonesia. Kalau atas nama agama ya memang nggak mesti juga. Bisa saja mereka husnul khotimah. Kita tidak pernah tahu. Makanya Allah terbilang wa qulu linnasi apa husna, dengan siapapun yang baik. Lah soal nak diperangi kita perang ra kudu wong kafir. Lah kowe dibaca wong Islam ya males. Lah ke meneng ae disembelih. Wah. Ya soal itu kan bab sial, bab mempertahankan apa diri. Itu udah harus dengan orang apa? Kafir. Misalnya ada penjahat mau membunuh istri kamu tentu dibolehkan Islam melawan. Paham ya? Makanya di kitab-kitab fikih diterangkan ada bab di mana harbi itu kafir yang melawan kita, itu boleh kita lawan. Tapi kata sarah-sarah itu tidak harus kafir. Dalam konteks apa? Kita mau digarong orang atau istri kamu mau diperkosa orang, ya kamu wajib melakukan perlawanan. Jadi tidak adifa anil dzali apa adifa anin nafsi. Makanya Nabi mengatakan mangkutila duna mali bahwa syahid. Jadi itu kan disiplin fikih. Makanya ngaji ya. Makanya tatus soleh juga gitu. Orang soleh yang sedang soleh nggak boleh kumo luhur, bisa saja suul khotimah. Kita punya cerita banyak. Misalnya Khalid bin Walid, Wahsy itu kayak apa Nabi bencinya sama Wahsy karena pembunuh Sayyid Hamzah. Tapi dia mati husnul khotimah. Sa'labah yang punya gelar merpatinya masjid karena selalu itikaf malah suul khotimah. Kita tidak pernah tahu. Dan tidak pernah tahu itu bagus. Karena menjadi mawas diri, menjadi tawadhu. Tawadhu itu ekspresinya macam-macam. Boleh ada ya ulama yang ini cerita aja ya. Ada ulama yang mau dicucup. Alasannya didik santri atau masyarakat biar hormat sama orang alim, itu ya benar. Ada ulama yang enggak kerso dicucup. Alasannya saya sendiri untuk melawan ujub saya, keangkuhan saya, kesombongan saya. Ini namanya istihad. Boleh, bebas, orang boleh. Kenapa? Istihad. Abdul bin Mas'ud itu enggak senang punya santri nderekno dia. Karena kata beliau, dillatan ditabe wa fitnatan lil mabuk.
yang derekno itu hina, dia khawatir kumo luhur apa? Kiai kalau kelamaan di derekno itu kan kumo luhur. Kadang gawa rokok era gelem, ono sing gawakno. Bahkan nyumet era gelem ono sing nyumet. Padahal kok film geng Cina ae ngono. Geng Cina kan padha kan. Kadang kiai bangga, wong kok geng Cina kok apa? Tapi banyak juga ulama yang mau biar gue iling-ilingan di enggak apa-apa, semua itu istihad. Kenapa semua itu enggak apa-apa kita. Makanya saya itu ya kadang salaman, kadang enggak. Karena istihad kita banyak. Uwais Al-Qarni itu enggak mau salaman. Bukan karena dia menolak salaman. Dia takut kalau ada tradisi begitu, orang dicucup-cucup terus sombong. Itu juga bahaya bagi yang dicucup. Tapi ya salaman tetap sunat. Kita tetap yakin salaman itu sunat. Karena mendidik anak atau masyarakat hormat sama orang alim. Tapi kalau itu terlalu masif, nanti orang yang abal-abal menjadi keangkuhan. Delok wong sakmenake nyucup aku kabeh, keren gak? Keren apa nih? Soalnya jenengan ditakdir pun rokok aneh-aneh wae. Enggak ada yang keren di dunia. Yang keren adalah makanya Salman Al-Farisi ketika dia sukses menaklukkan Persia, itu mau syukuran. Kata Salman Al-Farisi, "Enggak, Jong. Kalau saya nanti masuk surga, saya mau syukuran, tak undang sampean." Saya juga punya rencana syukuran di surga. Nanti tak undang sampean. Dan enak kan nggak usah biaya undang, pesta besar-besaran. Enak seneng dugem-dugem ning kono ora ono maksiat. Sekono go babonmu, widadarimu go. Piro kan widadari piro? 70. Piro, Mas? Ki rencana piro, Mas? Piro? Rukun 70, Mas. Nanti tak undang. Saya punya rencana, pokoknya sekali masuk surga syukuran besar-besar. Kayak tak undang ra ono berarti ning neraka. Tapi nak ngundang aku ra ono beda kelas sembrono. Dataku ra ono ning kelas wargamu ra ono. Kata Salman Al-Farisi gini, kamu ndak usah muji saya kan dia dipanggil ya Karim, kamu orang terhormat. Kata Salman Al-Farisi, in dakhaltul jannah fa ana karim wa in dakhaltun nar fa ana laim. Jadi saking sopannya ashabu Rasulillah itu ada yang dipanggil ya Karim aja ndak mau. Tunggu Jung ya, panggilan itu sematkan saya nanti ketika saya masuk surga. Kalau saya masuk surga, fa'ana karim, saya berstatus orang mulia. Tapi nanti kalau saya masuk neraka, fa'ana laim, saya orang yang terhina. Jadi dulu ashabu Rasulullah seperti itu. Terus ada ulama yang melawan nafsunya macam-macam. Misalnya saya milih jarang ada sowanan, saya dapati senang banyak santri sowan. Tapi bukan karena benci, enggak. Karena saya takut sebagai orang yang sangat terhormat. Saya ngaji di mana-mana suka yang nggak usah pakai kursi, gue iling-ilingan kalau saya dan kamu setara. Saya sebenarnya bisa aja minta kursi tinggi koyok ketua MK. Banyak kan ngaji nih serapati ngalim dari gue kursi ning dhuwur, santri ning ngisor gue ya nih kok pinter-pinter. Jebule kitabe maknanan ben ra konangan. Sing rasa apa wong modus. Ya tapi tidak suudzon ya, tapi ya ono tenan wae. Tapi kalau saya cara berpikir sederhana, kita kan sama-sama umatur Rasulillah, ya sudahlah hadin sawa. Lu andai kan kamu sanggup maca kitab ya gentenan ra masalah. Kadang dia maca aku ngrungokno, kadang aku maca enggak apa-apa. Nek ana sing wani. Tapi sekali salah tak lorot. Nah. Jadi dulu sahabat itu biasa. Ada yang cara ekspresi tawadhu kayak Uwais Al-Qarni enggak mau salaman karena takut dicucuk. Ada yang suka salaman karena mendidik. Banyak cara mereka melawan nafsunya sendiri. Melawan apa? Nafsunya. Istri saya itu dari keluarga pondok Jawa Timur. Itu dulu eskal sama saya, janggal. Karena anak saya kalau mau jajan itu saya tidur pun dibangunkan. Pak bangun, saya minta uang. Itu ya sampai sekarang begitu. Istri saya itu eskal, janggal. Karena janggal kan ada Jawa Timur sopan sekali sama orang tua. Tanya saya. Karena dia keluarga orang terpelajar, tanya. Kenapa itu dibiarkan? Saya jawab saya. Ya kalau tidak minta saya, nanti minta mbak-mbak atau kangkang. Orang yang paling harus dingel-ngel anak itu orang tuanya. Sehingga yang paling harus diganggu anaknya ya orang tuanya. Sampai sekarang anak saya berani minta mandi saya, gendong saya. Kalau orang tuanya aja gak siap dingel-ngel, lalu apa kata dunia? Kan aneh. Nah, itu ajarannya bapak. Saya dulu bapak Sugeng itu biasa jagoan sama bapak. Ya biasa misalnya saya lesupak kalau kepen mangan ya, cung tuku. Zaman itu pakai motor, pakai sepeda motor biasa sama bapak ke pandangan. Saya sampai sekarang sama anak-anak saya akrab. Karena pikirannya orang tua saya dulu ajarannya yang paling berhak dingel-ngelo anak ya orang tua. Ini kan gak fair. Kita sebagai orang tuanya digugah gak terima, kon ngedusi gak terima, kon nyawi gak terima, orang lain disentak suruh nyawi.
Dan orang lain itu pembantu hanya karena kamu gaji seberapa? Hubungan anak dengan pembantu itu kan karena uang. Kamu ingin berbasis hubungan hanya karena itu goblok sekali. Hanya istri saya nerima. Jadi ini bukan berarti saya bikin konsep begitu ya. Ini cerita saja. Banyak guru-guru kita termasuk orang tua saya kalau ngajarkan gitu. Tapi ya tentu ada orang yang ngajarkan anak oleh gugah wong tuane pas turu. Ya kalau pas turu ada alternatif ibunya nggak apa-apa. Kalau nggak ada, ibunya juga nggak ada. Terus alternatifnya orang lain kan buruk sekali. Kalau alternatifnya orang apa? Lain. Tapi orang tua kita kadang kesuwen oleh didik adab berlebihan sampai anti ilmu. Ya itu tadi didik adab tapi anti. Ojo gugah wong tuamu, wong turu ojo digugah. Akhirnya Nyon Sewu minta tonggo, pernah bulik bude yang kadang Nyon Sewu mereka sendiri susah kan, nggak punya uang kan terjadi kacau. Demi adab tapi menghilangkan ilmu. Tidak boleh, nomor satu itu ilmu baru adab. Coba orang paling berat tinggal-ngelo anak harusnya siapa coba? Orang tua. Jadi mestinya pas ke turut juga ya santai wae, ini sudah tepat. Nah kecuali ngelama, artinya ngelama itu sudah jajan minta lagi lah itu kan ada ukurannya, tentu ada apa? Ukurannya. Tapi kalau fi awali marroh jajan hari pertama di hari itu memang jajan pertama kan nggak dolim. Kecuali minta yang ketiga keempat lah itu baru mungkin salah. Akhirnya istri saya nerima konsep ala saya. Ya sekarang ya menerima. Sampai sekarang saya biasa misalnya habis ngajar dari Sarang atau ngajar dari Kudus, baru datang anak saya rewel minta jalan-jalan ya saya turutin. Karena menurut saya yang paling harus kangelan demi anak adalah orang tuanya, bukan orang lain. Padahal saya punya santri loh. Kalau mau keren-kerenan saya punya semuanya. Tapi itu kan enggak hukumnya Allah. Keren itu kan hukumnya manusia. Dia santri terus dia ini berhak ngongkon. Ini kan hukumnya manusia. Hukumnya Allah ya enggak ada. Hukumnya Allah ya wong tua, be anak-anak be wong tua. Hukum liyane gaweane manusia. Sing penting ku anfusakum wa ahlikum. Nah, ora ono santri kaum barang ora ono. Gaya-gayaane mubalek ini umat saya terus dihitungi. Ku apa-apaanan. Enggak ada dalam Quran yang ada ya ku anfusakum wa ahlikum nar. Jadi yang penting hubungan orang tua anak. Nah, baru orang lain itu wa ila adin akhahum huda. Ya itu yang kedua ketiga. Tapi ilmu ini sudah banyak yang hilang. Makanya banyak mubalek ngamuk anak. Bocah rasopan. Wah, aku nang jopo ning tinti wong wedi aku. Anakku dhewe rasopan. Lah bapak dhewe rasopan ya. Karena mendahulukan orang lain ngalahkan anak. Tapi ketika anaknya rasopan dekne gremeng apa? Memangnya dia sopan cara hukumnya Allah dan Rasul. Ketika mendahulukan orang lain itu dalam status hukum Allah dan Rasul dia sudah tidak sopan. Ada dosen ngajar mahasiswanya dengan segala artikulasi terbaik, kemampuan bareng rangno anaknya sampai rasa-rasen. Ya gitulah baca sendiri di buku. Ya gitu. Karena di kampus dapat gaji, nah sampai anaknya rantuk gaji. Banyak orang mulang ngarepe wong akeh iso tenanan, mulang anaknya ra tenanan. Mereka nak mulang wong akeh diapresiasi, nak mulang anaknya kadang tinggal dolanan kadang. Itu tidak benar, tidak seperti itu Islam mengajarkan. Islam mengajarkan nomor satu ku anfusakum wa ahlikum, jaga diri kamu dan keluarga kamu. Makanya Rasulullah itu ngajari sholat Hasan Husain diajarin sendiri cucunya, diajak ke masjid diajarin. Meskipun jadi diberi hak-haknya sebagai seorang anak, numpakin Nabi ya dibiarkan, tapi diajari kebaikan diajarin sendiri. Sampai Said Hasan umur 8 tahun sudah menjadi rawi hadis karena memang diajari sendiri oleh siapa Rasulullah. Kayak apa? Kalau sekarang enggak, kiai cilik anak di pasrano candalem terus enggak mau tahu. Juga si Ide itu pasrano pembantu. Barang anaknya akhlaknya kayak pembantu ngamuk. Memangnya yang bikin itu siapa? Yang memulai siapa? Nah, hukum-hukum begini itu harus kita mulai tegakkan. Ya kayak dipanggil ya Karim. Kita termuliakan tuh sampai berapa? Banyak kan dulu orang mobil aja dibukakan, dia boleh kecekel KPK. Pas mulia, Masya Allah, buka mobil ya tahu. Ngerti-ngerti cekel KPK. Kayak sama. Neng dunia disusul-susul sebelum rokok kan rugi, bener. Makanya saya ngikuti madzhab Salman Al-Farisi. Saya sudah niat syukuran besar-besaran tak jamin, tak undang teman. Tapi daripada Salman konangan nggak di situ, mendingan enggak ya. Karena kalau ada undangan nanti kelihatan siapa yang di dalam dan siapa yang di luar. Nggak usah ya. Enggak usah. Nanti takutnya enggak ada di situ malah mari ngenes kula. Kecuali enggak ada di situ, malaikat itu enggak ada Gus di kelas jenengan, tapi mungkin di bawah ada. Alhamdulillah kalau gitu mau beda napa? Kelas. Tapi nak sing sitok ning swarga sitok neraka innalillahi wa inna ilaihi raji'un.
Tapi semoga malaikatnya hanya jawab gitu. Enggak ada Gus, kalau di kelas ini enggak ada. Mungkin di bawahnya ada. Tapi nanti pengurusnya enggak mau, pengurus warga itu. Enggak bisa ini, kalau beda kelas harus pakai visa. Karena lintas apa? Negara. Ya jelas ya, jadi kata Salman Al-Farisi gimana? Jangan panggil saya ya Karim sekarang. Kalau nanti saya masuk surga, fa'ana Karim. Wa in dakhaltun nar fa'ana Laim. Laim itu terhina. Nah kalau semua orang berpikir begitu kan semuanya tawaduk, semuanya tidak kumoluhur. Ya karena ya dunia ini nggak pernah jelas. Makanya Nabi yang Nabi saja berdoa apa ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Dat yang membolak-balikkan hati. Karena kayak apa kita mencintai Indonesia? Mencintai masyarakat Indonesia. Tapi kayak apa kalau kamu sudah datang ke Singapura, rawang Singapura dinamis terus gerutu. Orang Indonesia itu pemalas, tidak kayak orang Singapura, dinamis maju. Tapi kan urip di Singapura gak gelem. Tapi di Indonesia men gerutu, orang Indonesia tidak kayak orang Singapura. Cara aku nak ngomong ngono gak usah urip ning Indonesia, kono urip ning Budi. Singapura. Islam Indonesia gak mutu kayak di Timur Tengah, cobaan semua gini-gini. Enggak ana wong goblok ra iso ngaji joban yo dekne ra trimo goblok joban. Angel ngadepi wong ku angel. Lah terus kon piye? Sing biasa wae kok kula jenengan wis biasa, sesuai ngaji-ngaji.